Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Talk Show Series Part 2 Wise X Enjoy Bekasi dan bersama saya Anissa Dania Priyanti, founder dari Enjoy Bekasi dan juga host untuk acara hari ini. Acara ini udah berlangsung 1 hari ya kemarin ya di tanggal 3 September. Hari ini adalah part 2-nya dan masih ada 1 kali lagi di tanggal 16 September. Dan untuk hari ini topiknya adalah bangun bisnis layak investasi ala Juragan Roti Bekasi ini. Ini adalah ownernya Roti Ropi yang sudah punya 80 cabang. Nah, tapi sebelumnya aku mau sebutin dulu sponsor-sponsor acara ini. Yang pertama itu ada Dasein, kemudian ada Alkaf Creative Space, ada Enjoy Bekasi, ada Kedutaan Besar Bekasi, Deo Entertainment, ada Roti Ropi, ada Wardah Beauty, ada Aimono Living, Labore Skin Expert, Equitri, Ala Rizik Beauty House, Bangun Kota, dan Bekasi Keren. Nah, sebelumnya aku akan jelasin lagi sedikit tentang Enjoy Bekasi karena sepertinya ada pertambahan peserta nih, jadi mungkin ada yang belum kenal juga sama Enjoy Bekasi dan juga Wise. Jadi Enjoy Bekasi ini adalah satu akun yang memberikan informasi tentang gimana sih caranya untuk menikmati kota Bekasi. Dan kita juga bekerja sama dengan para UMKM yang mau mempromosikan bisnisnya di Instagram @enjoybekasi. Jadi teman-teman yang belum follow, jangan lupa untuk follow @enjoybekasi ya. Dan untuk Wise sendiri, Wise ini adalah Business and Investment Advisor. Jadi fungsinya Wise ini adalah pendamping pelaku usaha dalam menguatkan pondasi bisnis sampai bisnisnya ini jadi layak investasi. Dan Wise ini sudah berdiri dari tahun 2020 dan sudah memiliki 130 klien lebih. Jadi udah banyak banget nih kliennya. Dari mulai UMKM sampai universitas. Jadi ada dari peternakan, kemudian teman-teman yang pakai hijab juga mungkin tahu brand fashion Ria Miranda. Nah, itu salah satu klien besarnya Wise. Kemudian ada pabrik spare part dan sampai Universitas Prasetya Mulia. Nah, teman-teman, seperti biasa ya sebelum mulai aku ingetin untuk on cam supaya kita lebih enak juga interaksinya. Kemudian teman-teman yang display name-nya belum diganti, mohon diganti sesuai dengan nama waktu mendaftar di Google Form dan jangan lupa juga dituliskan nama usahanya supaya kita kayak kemarin tuh enak kan. Jadi pas aku bacain ada teman-teman yang bertanya, aku bacain, terus aku bacain juga nama Instagramnya. Nah, jadi kan bisa soft promotion juga dan teman-teman di sini juga bisa networking juga. Misalnya ada yang oh ini kayaknya bisnis ini gue bisa nih kolaborasi sama dia misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman tolong diganti. Kemudian untuk yang menanyakan soal absensi, absensi itu hanya akan dikasih linknya di akhir acara. Jadi tolong banget jangan langsung leave. Kemarin itu banyak banget yang leave sebelum isi absensi. Sayang banget ya karena kita itu fullnya kita mencatat full teman-teman masuk itu dari absensinya gitu. Jadi make sure isi absensinya ikutan 3 kelas full dan akan mendapatkan sertifikat dari acara ini. Dan selain itu benefitnya juga akan mendapatkan free promotion di Instagramnya Enjoy Bekasi khusus untuk yang ikutan full 3 kelas. Seperti itu. Dan untuk teman-teman nih di saat diskusi nanti mungkin ada yang mau bertanya, misalnya kita lagi diskusi kemudian teman-teman kayak kepikiran, ih kayak gue pengen nanya ini deh gitu. Nah itu boleh langsung ditulis di kolom chatnya dan nanti kita akan pilih 5 penanya dan 5 penanya yang dipilih ini akan mendapatkan hadiah dan hadiah hari ini disponsori oleh Roti Ropi, Labore Skin Expert dan juga Aimono Living. Dan masing-masing tuh kayak hadiahnya dapat apa itu nanti akan disesuaikan dari domisilinya masing-masing. Seperti itu. Oh ya, sama satu lagi gini, kalau untuk hari ini kalau kemarin itu kan dari chat, tapi hari ini kita juga mau teman-teman boleh untuk nanya langsung kepada narasumber ya. Jadi nanti akan ada apa namanya pertanyaan yang interaktif gitu. Jadi boleh nanti kita akan spotlight teman-teman yang mau bertanya. Seperti itu. Nah, teman-teman aku mau sapa dulu nih karena hari ini temanya adalah kok apa namanya roti ropi ya. Ini jadi makanan. Aku mau nanya dulu teman-teman di sini yang usahanya itu F&B tuh siapa aja boleh tunjuk tangan? Siapa aja di sini yang usahanya F&B? Sepertinya aku tahu nih ada Mas Vero dari Papa Kibo, Mbak Agnes dari Sweet Crumbs. Oke, terus siapa lagi? Ini aku sambil lihat-lihat juga. Yang aku tahu ya. Tapi kayaknya baru itu ya di sini yang join untuk
Oh, Mas Redi dari teman kue. Oke. Sip, berarti hari ini akan sangat relate nih sama bisnis-bisnisnya teman-teman. Nah, kemudian yang usahanya non F&B siapa aja? Boleh tunjuk tangan. Nih sekalian dibacain mungkin teman-teman yang Elva Glasses keren. Ini bisnis kacamata ya berarti ya Mbak Dinar Fit Station. Ini teman-teman yang di Kemang Pratama harus datang nih. Fit Station ini kelasnya keren-keren yang suka olahraga. Terus ada Mbak Trisi dari Kindy Project, ada Mbak Presiditia dari Freemajan Picture ya Mbak. Kemudian nah ini Mbak Agnalia dari Kreatur, ini teman-teman yang suka workshop, itu bisa datang ke Vida Bekasi, ini keren banget nih tempatnya nih untuk woodworking. Ada Mbak Vidya DIY Junkie, ini teman-teman yang pengen tahu soal DIY itu bisa cek Instagramnya DIY Junkie. Mbak Agita dari Trekut juga nih, ini yang cari furnitur nih. Ini apa namanya Raja Furniturnya Bekasi nih. Oke, teman-teman, kemudian next ini kita tentunya sebelum kita lanjut apa namanya ngobrol-ngobrol, mau memperkenalkan dulu moderator dan narsumnya. Mungkin bisa di-share ininya, slide-nya. Oke. Untuk Mas Rizky Wihardi ini kemarin kita sudah sempat memperkenalkan juga untuk teman-teman yang ikutan di kelas yang pertama, cuma aku akan ulang lagi. Mas Rizky ini lulus S1-nya di tahun 2009 di ITENAS, kemudian malang melintang di dunia korporasi dan jabatan terakhir yaitu Vice President di perusahaan Astra tahun 2016. Kemudian di tahun 2010 itu juga sudah membuka banyak banget bisnis, salah satunya itu Ducati di Kalimantan, dan menjalankan macam-macam usaha, dan sampai sekarang ini bisnis terakhirnya ini adalah bisnis, maksudnya bisnis yang sekarang ya, itu adalah Business and Investment Advisory yaitu wisco.id dari tahun 2020. Oke, nextnya untuk narsum kita, ini ada Mas Ahmad Reza Kurnia Rahman yang di tahun 2009 itu lulus dari S1 Manajemen di GICI. Kemudian pada saat apa namanya sebelum lulus ini juga udah kerja freelance di tabloid Harapan Indah tahun 2004 sampai 2018. Kemudian mendirikan Reza Advertising di tahun 2012 sampai 2020 dan tentunya di 2016 mendirikan Roti Ropi. Nah, langsung aja kita sapa nih Mas Reza dan juga Mas Rizky. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Reza, Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ica. Halo Mas Rizky, halo Mas Reza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Reza, aku langsung ini nih, Tara beli. Biar lebih seru nih ini acaranya. Jadi ini teman-teman mungkin yang apa namanya belum tahu ini mungkin bisa kecium ya wanginya sampai situ. Ini enak banget nih wangi roti kopinya. Terus Nah, bagaimana nasib teman-teman yang nggak belum dapat nih? Nah, iya gimana tuh Mas? Tapi tenang aja ini ada 80 cabang ya di seluruh Indonesia. Siap. Jadi bisa mungkin dicari masing-masing tuh di daerahnya mungkin ada nih cabangnya Roti Ropi gitu ya, bisa dicobain gitu. Nah Mas, ini cerita sedikit ya. Jadi aku itu pertama banget nyobain Roti Ropi itu sebenarnya di tahun awal-awal itu 2016. Itu karena Roti Ropi ini sudah berdiri dari 2016 di Harapan Indah ya pertama kali. Betul ya Mas Reza ya? Di Bekasi gitu. Nah, jadi itu pertama banget nyobain dan kaget banget. Jadi dari 2016 itu baru satu tempat itu tiba-tiba ketemu lagi nih di 2022 udah punya 80 cabang. Itu Masya Allah luar biasa banget. Pastinya teman-teman di sini yang apa namanya berbisnis, terutama berbisnis di bidang yang sama, pasti pengen tahu dong gimana tuh growth-nya bisa kayak gitu dari satu toko kemudian langsung ke 80 cabang. Nah, itu yang tentunya hari ini akan dikulik-kulik nih lebih lanjut sama aku sama Mas Rizky juga, tapi tentunya nih Mas Rizky yang pengen nanya-nanya lebih detail lagi nih tentang bisnisnya Mas Reza. Jadi silakan aja langsung Mas Rizky untuk nanya-nanya langsung sama Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semua yang alhamdulillah mau ikutan terus dari pertama kali kita adain talk show series di minggu lalu. Dan hari ini kita lanjut belajar lagi dari pengusaha yang tentu saja jauh berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya erat dengan komunitas, tapi ada juga kulinernya, yaitu coffee shop.
Nah, kali ini kita ngobrol sama, kalau beliau merendahnya bilangnya, "Saya tuh tukang roti aja, Mas," gitu. Nah, tukang roti tapi cabangnya ada berapa, 80 ya. Nah, gimana coba caranya bisa kayak gitu? Nah, di sini saya juga, ada beberapa peserta yang saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dan mereka sedang berjuang untuk bisa membangun bisnisnya dengan cara yang bijak gitu ya, dengan proper. Pengen banget bisa punya banyak cabang kayak Mas Reza, kita sama-sama doakan teman-teman di sini semua bisa ekspansi, bisnisnya lancar ya, dan sekarang alhamdulillah juga sudah masuk ke masa pemulihan pasca pandemi, walaupun masih banyak juga yang kena, ya sakit ini itu karena sekarang bulan-bulannya lagi banyak yang drop, tapi semoga bisnisnya lancar semuanya. Amin. Amin. Amin, Nah, amin. ini ada tugas lagi dari Mbak Ica, saya akan mengulik buat teman-teman yang baru ikutan, saya mohon izin saya perkenalkan, saya Rizky Wihardi. Teman-teman bisa panggil saya Rizky, dan saya pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Reza tentang bisnis roti ropinya. Halo Mas Reza, selamat pagi. Ya, Nah, pagi teman-teman semua. kita waktu itu saya ingat ngobrolnya Mas Reza dari bis ya, perjalanan dari mana kemarin Mas Reza itu? Dari Klaten ke Jakarta, Mas. Wah, dari Klaten ke Jakarta, semoga sekarang nggak lagi di jalan ya. Mas Reza, boleh dong ceritain nih, sekalian kenalan, ceritain juga ke kami, ke teman-teman, tentang bisnisnya Mas Reza. Apa sih itu Roti Ropi, dan juga boleh ditutup ceritanya dengan visi dan misinya Roti Ropi itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama dari saya. Monggo Mas Reza. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman Enjoy Bekasi dan Pagi. pemirsa, pemirsa ya. Jadi berawal itu dari kegemaran istri sih, Mas. Jadi tahun 2009 saya nikah, lulus kuliah, terus berani menikah. Kemudian istri tuh ketika pertama, saya tuh senang roti, Mas. Jadi tolong bukain saya usaha toko roti, katanya gitu, Mas. Di tahun Wih. 2009. Cuma waktu itu memang belum terfikir dari mana memulainya, karena memang saya sebagai orang Jawa kan nggak terlalu suka ya. Jadi roti ini makanan, kalau ini makanan londo lah kalau di Jawa Makanan Londo. gitu. Jadi setelah 2000, artinya saya mulai akhirnya bisnis advertising dulu, advertising berjalan, tapi ketika digital saya nggak bisa switch ke digital. Akhirnya udah nih, kita waktunya mulai nih bisnis roti. Nah, akhirnya apa nih roti apa yang kita akan masukin? Kalau bakery dengan variannya banyak, ada coklat, pisang, macam-macam, tentu akan merepotkan di produksi dan stok dan lain-lain. Nah, yang paling mudah apa? Akhirnya udah deh, kayaknya nih roti O nih yang kita bisa ATM nih, roti O sama roti boy. Karena dari 8 sampai kita mau outletnya masih eksis dan bertahan gitu di Indonesia gitu. Nah, akhirnya udahlah, ini satu macam aja kita buka, satu jenis, memudahkan stok, kontrol dan lain-lain. Nah, akhirnya kita buka tuh, Mas, di Harapan Indah Bekasi tahun 2016. Nah, Oke. berjalan waktu kerepotan sendiri karena ternyata antusiasmenya masyarakat luar biasa banget ya terhadap kehadiran kita. Kemudian kita juga, wah ini berarti bisa dikembangkan layaknya roti O dan roti boy yang sudah punya ratusan outlet gitu. Nah, saya berpikir, wah ini kalau begini saya kan nggak punya modal. Nah, gimana nih caranya ngembanginnya, kemudian ngembangin timnya juga. Artinya kita butuh modal dan butuh tim yang bisa support Ropi gitu. Nah, akhirnya ketika pas lagi rame saya harus pengadaan sendiri, kemudian istri produksi, terus harus ini, memang ada kru di toko, tapi di balik layarnya di dapur kan kita juga akhirnya kerepotan, nggak punya waktu, Mas, punya uang tapi nggak punya waktu. Nah, akhirnya di situ, oh ini waktunya
mulai bangun tim nih, jadi nggak bisa nih kita jadi Superman terus-menerus gitu. Nah, akhirnya kita mulailah rekrut beberapa kru yang bisa support kita. Nah, kalau untuk visi dan misi, kita sih mimpinya Mas memang menjadi, kalau dulu sebelum saya tahu ternyata roti ini mendunia bisa hadir di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu. Kenapa punya banyak outlet itu, punya dikit dan banyak outlet itu masalahnya sebenarnya selalu sama kok. Artinya tinggal kita siapkan aja pondasi bisnisnya itu dengan baik gitu. Oke. 2009, saya kembali ke situ sedikit. 2009 istri kepengen bisnis roti, tapi ini bukan syarat kalau mau menikah saya harus punya bisnis roti dulu, nggak gitu kan? Mahar jangan-jangan ya. Jangan-jangan itu maharnya. Tapi kan baru dibuka tahun 2016 kan, Mas Reza ya? Iya, Dan itu di betul. Harapan Indah. Yang katanya Harapan Indah jadi apa Mas? Central Kitchen pertamanya ya? Iya, Atau betul. Oke. Jadi Central Kitchen pertamanya itu di rumah, Mas. Nah, outlet itu hanya baking aja ya, gitu. Oke, nah ini buat teman-teman yang lagi bisnis F&B atau bisnis roti juga, ada beberapa memang yang ngobrol sama saya pengen punya central kitchen. Nah ini, central kitchen bisa dimulai dari rumah sendiri, dan sekarang akhirnya sudah buka central kitchen yang lebih besar di mana ya Mas? Ya, kita buka di Klaten. Jadi setelah Oke. 2009 di rumah, saya kapasitas rumah kan terbatas, Mas, namanya Ya, kecil ya, sementara peralatan mixer roti itu besar-besar. Nah, akhirnya oke. Betul. kita pindahin awalnya ke Pulau Gadung tuh 2019. Dari Harapan Indah ke Pulau Gadung, oke. Iya, terus dari Pulau Gadung kita mimpi, oh ini setelah melayani Jabodetabek dan sekitarnya sudah kewalahan nih pabrik. Akhirnya Oke. di tahun 2020 pas COVID tuh kita pindahin ke Klaten, Jawa Wow, Tengah. wow, Malah pas Gitu. COVID ya Mas ya. Iya, betul. Kenapa kita wow. perlu central kitchen? Karena central kitchen itu untuk memanage bisa menstandarkan rasa dan kontrol rasa, waste, kemudian Oke. terus si ini tuh mensimpelkan proses di outlet gitu. Oke. Kalau dari sisi kapasitas produksi di central kitchen-nya sendiri bisa untuk berapa banyak outlet tuh? Kan sekarang sudah ada Kalau 80 outlet dari satu central kitchen ya. ya target kita malah 1.000, Mas. Satu central kitchen Wow. bisa sampai 1.000. Iya, yang sekarang bisa sampai 1.000 karena kapasitas Wow. produksi kita bisa di angka 50.000 piece per harinya. Wow, Gitu. kayaknya habis dari sini para peserta mau pada buka satu-satu. Lumayan nih udah nambah 30 outlet ya habis dari sini. Oke, buat teman-teman yang lain, walaupun kita ngobrol-ngobrol santai, tapi buat teman-teman yang mau mengambil insight, saya sarankan teman-teman mulai mencatat, karena saya yakin ada beberapa yang bisa langsung diambil untuk bisa Betul. dieksekusi oleh teman-teman gitu ya. Oke, pertanyaan saya akan lanjut lagi, Mas Reza. Brandnya adalah Roti Ropi. Ropi itu apa sih? Saya awalnya juga bingung ini apa ya? Apa iya ya roti kopi atau gimana gitu ya? Tolong ceritain dong Mas, namanya itu maknanya apa, filosofinya gimana, sama logonya ini gambar apa ya? Nah itu boleh diceritain Mas Reza. Nah, jadi Ropi ini lebih simpelnya itu roti kopi sebenarnya. Jadi kita singkat nih. Jadi Oke, brand itu kan pertama kita harus ini kan aspek legalnya, Mas. Aspek legalnya itu apa? Kita lihat di Haki itu sudah ada yang mendaftarkan merek atau belum. Kemudian aset digitalnya gimana? Aset digitalnya seperti akun di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, itu sudah ada yang nge-tag-in belum nih nama oke, tersebut. Nah, oke, jadi dari dua aspek legal kemudian kita daftarkan, aspek digital kita juga join, nah itu baru kita launching, Mas, gitu. Jadi jangan sampai aspek legal sama aspek digitalnya ini nggak diperhatikan. Jangan sampai nanti misal oke, ternyata aspek legalnya brandnya udah didaftarkan seperti kasusnya Bensu ya kemarin yang akhirnya ribut-ribut nggak jelas, akhirnya malah outletnya malah pada tutup tuh cuma gara-gara kasus itu gitu. Nah itu dari sisi legal dan digitalnya. Nah kemudian kalau filosofinya sendiri, logonya ini
itu seperti roti hangat karena memang ciri khas Roti hangat. roti ini kan kayak roti O dan roti Bo itu disajikannya Oke. nikmat selagi hangat gitu. I see. Nah, tapi ini jadi tantangan nih. Nah, gimana kalau rotinya sudah dingin? Nah, kita punya namanya Roti Fancy. Roti Fancy itu kemarin kita terinspirasi itu dari Dubai. Ternyata roti ini udah mendunia banget ya. Nah, itu tuh dikasih topping-topping kayak ini Mas, kayak sarang laba-laba gitu. Toppingnya bisa coklat, keju. Nah, itu enak juga dinikmati dingin. Sama yang kedua kita roti es krim. Nah, roti es krim itu Wow, nice. jadi kayak es krim Singapura yang pakai roti tawar. Nah, Tahu, ini oke. tapi pakainya Ropi gitu. I see. Jadi singkatannya tadi apa Mas, Ropi? Ada singkatannya kan ya? Akhirnya roti happy, Mas. Ah. Saya happy Bukan loh roti Mas dapat kopi ya. ini. Bukan roti kopi ya, roti happy ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau ngomongin filosofi ini kan tergantung kita ya. Namanya business owner bisa membahasakan brand kita sefleksibel mungkin, se-strong mungkin. Salah satunya nih, tadi Mas Reza bercerita ada challenge untuk bisa menghadirkan kopi hangat. Padahal ada aja permintaan untuk dikirim, misalkan ya, dibawa pulang dan segala macam gitu. Ya nanti bisa dijadiin juga dalam satu, ya entah campaign-campaignnya gitu ya. Hangat tidak hanya di mulut, tapi juga di hati kan gitu ya. Wah, Mantap siap, nih, siap memang nih. sudah Jadi pengalaman inspirasi ini. nih. Jadi mereka nggak selalu hanya mempermasalahkan hangat yang mereka pegang, mereka rasa dan mereka makan gitu loh. Ya gitu. Biar nggak usah ganti logo maksud saya. Oke, nah ini sebelum tadi Mbak Ica juga ada yang pengen ditanyain. Sebelum ke Mbak Ica, saya pengen kasih teman-teman gambaran outletnya Ropi itu kayak apa sih biar teman-teman ada gambaran, boleh ditunjukin nggak teman-teman dari panitia nih? Nah, Oke. seperti ini. Roti kopi bikin happy. Wah, ini outlet nomor 79. Wah, ini Ini baru nih berarti nih. ini pembuktian. Berarti udah benar ada 80 outletnya benar nih. Keren. Ini yang di mana nih Mas Reza? Ini di Yogyakarta. Oh, keren. Iya, Karyawannya jadi berapa ini, Mas? karyawannya Dua orang? itu 2. Jadi 1 orang 1 shift gitu. Oke, 1 orang 1 shift. Jadi Setiap hari buka nggak? operasionalnya setiap hari buka. Oke. Gitu. Iya. Asik. Ini luasan berapa, Mas? Ini 5 kali 3. 15 berarti ya? 15 Iya, meter. 15 meter. Tapi kalau lebih kecil memungkinkan nggak? Misalkan 3 kali 3 gitu? Iya, memungkinkan kok. Kita buka di mana namanya, di rumah sakit di Pekanbaru itu cuma 3 kali 3. Wow. 3 kali 3, oke. Iya, di RSPAD Gatot Subroto itu lebih kecil lagi tuh, cuma 2 kali 2,5. Wah, oke. Gitu. Siap, nanti saya lanjut lagi. Oh, ini nih yang kita ini dari kirim. Central Kitchen ya? Betul, kita kirim frozen. Jadi ke outlet-outlet itu tidak ada ngadon di tempat, Sendiri ya. Nah, nanti kan akan muncul waste, rasanya tidak standar, kemudian bisa jadi problem baru tuh di outlet, banyak tikus atau apa. Kalau ini outlet kita jadi bersih, rapi, dan open kitchen. Gitu. Tahan dulu Mas, tuh nanti pembahasannya next. Oh iya. Monggo Mbak Ica, lanjut. Oke, Mas Reza, ini jadi pertanyaan nih. Tadi dapat bocoran dari tim di WhatsApp grup. Begitu dibilang mau ada roti Ropi itu banyak banget yang nanyain roti Ropinya Mas Reza nih. Tapi kenapa tidak ada di Gojek dan di GrabFood, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa tuh Mas? Boleh diceritain nggak? Ya, jadi sebenarnya kita belum berani daftar secara serentak ya untuk outlet-outlet kita di ini, karena terkait manajemen controlling keuangannya, karena bisa jadi bisa jadi problem baru antara outlet dan ojolnya gitu. Karena kan mereka transfer pembayaran itu H+1 dan H+ kalau Jumat bisa ke Senin ya. Nah, itu yang controlling itu tuh yang harus benar-benar kuat. Nah, makanya kita lagi nyiapin, mudah-mudahan sih di tahun ini kita bisa join ke 3 platform itu ya, Betul. Grab, GoFood, sama Shopee. Food. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman yang mau, ini hanya untuk beberapa cabang atau di cabang lain sudah ada yang daftar gitu ya di Gojek dan Grab?
Nah, jadi karena franchise, nah biasanya kita sarankan kalau memang mau daftar sendiri dan mau Mhm, controlling sendiri, ya mereka akhirnya daftar sendiri. Seperti di I cabang see. Jogja itu sudah ada, kemudian di Bekasi itu baru di Harapan Indah, kemudian di mana namanya di Jakarta Pusat juga udah ada di RSPAD itu. Gitu. Jadi ada yang belum gitu Mbak. Jadi belum serentak semua ada ya outlet-outlet kita gitu. Oh, oke oke. Nah, teman-teman, Iya. mungkin kalau yang mau nanya-nanya sama Mas Reza mungkin udah ada yang kepikiran nih pengen nanya apa, bisa langsung ditulis di kolom chat, nanti akan aku bacain. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan lagi nih Mas, dari netizen nih Mhm, Mas. Kalau mhm. bocoran dong Mas Reza, kalau kirim frozen food gitu biasanya pakai ekspedisi apa sih yang oke? Nah, ini nih ekspedisinya memang nggak seperti apa umum ya, JNE, JNT gitu yang ada di ini Lion Parcel. Jadi memang kita khusus karena Oke. B2B otomatis kita rekanannya biasanya langsung ke perusahaan-perusahaan ekspedisi yang menyediakan frozen dan dia biasanya nggak punya brand. Oh, Jadi oke, jadi perusahaan langsung gitu langsung ya? heeh, betul. Gitu, dan memang nggak banyak ya, artinya mereka hanya layani misal ke Sumatera itu cuma 3 kali, ke Kalimantan seminggu sekali, ke Timika Hmm. itu cuma sebulan sekali, gitu. Jadi kita memang yang menyesuaikan dari pihak ekspedisi, gitu. Ah, oke, I see I see. Nah, Mhm. oke, kalau gitu, next kita langsung balik lagi nih ke Mas Rizky nih. Oke. Oke, ada segitu banyak outlet ya, Mas Reza, dan tentu saja itu pasti punya segmen marketnya masing-masing di setiap wilayah ya. Cuman saya yakin dari sisi brand strategi and marketing strategi di kantor pusat, pasti sudah menentukan sebenarnya siapa sih segmen pelanggan, segmen konsumen dari roti Ropi ini. Boleh kami dikasih bocorannya dari sudut pandang usia, profesi, sama kelas ekonominya. Yang disasar tuh siapa sih? Jadi kalau Ropi ini, mayoritas itu sebenarnya yang suka itu biasanya anak sekolah, Mas. Jadi Anak sekolah. anak sekolah dari TK sampai mereka SMA. Jadi makanya kalau di paper bag kita bekal Ropi tiap pagi. Nah, jadi Hmm. mereka yang mau berangkat sekolah, apa namanya, sekolah, berangkat kerja, yang mau simple ya, mereka tinggal mampir outlet kita, beli rotinya, nah itu bekal Ropi tiap pagi, itu. Nah, tapi bergeser kemarin pas COVID ya, COVID tuh benar-benar sekolah nggak ada, akhirnya kita udah nggak bisa bergantung ke anak sekolah lagi, kemudian Oke. kita lebih ke apa umum, baik dari anak-anak, terus dewasa, dan orang tua ya, maksimal sih di usia-usia di 50-an ya, gitu. Kalau dari Nah, range yang rata-rata dari usia berapa sampai berapa? Jadi saya mau mengantarkannya gini, eh, penikmat bisa siapa saja, yang makan bisa siapa saja, tapi yang bayar belum tentu dia. Nah, pertanyaan saya adalah segmen pelanggan adalah siapa yang bayar. Nah, yang bayar ini hmm, rata-rata usia berapa sampai usia berapa, profesinya apa, dan kelas ekonominya di mana? Buat teman-teman juga ada gambaran. nah kalau di ini usia sekitar 20 sampai ke 50, Mas. Oke, 20 sampai Gitu. 50. Cukup wide Iya, juga ya. mm-mm, Oke, gitu. Nah, setelah itu kalau kalau selama pengalaman kami ya, artinya oke, membuka outlet itu dari perjalanan yang ini ya memang kebanyakan orang tua yang minta ke anak, gitu. oke. Jadi bapaknya itu makanya ada nyamil Ropi tiap sore, itu biasanya bapak mau membelikan si anak di rumah atau istri di rumah untuk nyamil sore hari, biasanya sambil ngeteh, sambil ngopi, gitu. Oke. Jadi mereka itu kalau di sisi profesi bisa jadi ya anak sekolah sampai sampai ya ibu rumah tangga, karyawan gitu ya. Itu segmen-segmennya ya. Iya, Kalau kelas ekonominya menengah bawah apa menengah atas menengah atau bawah, menengah Mas. menengah bawah? Karena ya karena kita kan, Oke. nilai jualnya pertama dari sisi harga, kita lebih murah dari Roti O dan Roti Boy.
Kemudian yang kedua kita Oke. varian rasanya lebih banyak dari mereka gitu. Berapa Mas segini Oke. Mas? Maaf. Segini berapa Itu satunya? 2.15. Oh, Oke. 215.000. Wow. Oke. Iya. Oke. Baik, saya lanjut pertanyaannya. Bicara tentang kompetisi nih. Kan tadi Mas Reza bilang kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Buat teman-teman juga bisa terinspirasi, nggak apa-apa, jangan takut kalau memang bisnis kita itu ternyata banyak yang sama. Tinggal kita harus mencari apa bedanya kita dibandingkan dengan mereka. Kan gitu ya? Nah, boleh kami dikasih tahu apa bedanya Ropi ini dibandingkan dengan yang sudah market leader. Kalau bahasa kerennya UVP, Unique Value Proposition. Nah, monggo, Mas Reza. Nah, kalau Ropi nilai lebihnya itu dari sisi harga, Mas. Karena memang segmen kita kan di menengah Oke. bawah nih. Nah, otomatis kita main harganya lebih terjangkau dari Roti O dan Roti Boy. Yang kedua, kemudian lokasinya. Biasanya mereka hanya di mall, stasiun, bandara. Nah, kita langsung ke misal pusat kotanya, pusat kuliner kota tersebut. Jadi, orang nggak perlu jauh-jauh untuk ke stasiun, bandara, mall untuk dapat roti kopi ini. Jadi, Oke. langsung ke strateginya main ke pusat kuliner di kota-kota tersebut. Mendekati market ya? Iya, Mendekat ke market jemput ya? bola. Jemput Oke. bola. Kalau yang market leader kan kebanyakan di bandara gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Di fasilitas umum ya. Oke, fasilitas umum. Jadi untuk menemani mereka di perjalanannya mereka gitu ya? Iya. Kalau ini untuk cemilan di rumah berarti? Iya, betul. Harga mendekat ke market. Ada lagi yang lain, Mas? Yang Varian berbeda? rasa sih yang Pilihan lebih banyak rasanya ya. lebih bervariasi ya? Iya, gitu. Jadi selama ini mungkin hanya tahu rasanya mentega atau butter ya. Nah, kita ada coklat, keju gitu, mocha, vanilla. Ada 7 varian tuh di 7 paper bag-nya varian ya. juga kita tulisin tuh. 7 varian. Oke. Iya, gitu. Oke, ada beberapa yang saya mau tanya. Saya simpan dulu, Mbak Ica, monggo. Oke, berarti tadi untuk Mas Muhammad Rizal itu sudah menjawab pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan pas banget nih. Berarti Dari ini teman sepemikiran gue. kita. Pemikiran nih katanya, alhamdulillah baru ketik langsung ditanya sama Mas Rizky, mantap. Oke. Nah, Mas Reza ini agak mundur lagi. Tadi kan di awal bilang bahwa bisnis ini dilakukan bareng dengan istri, betul? Iya, betul, Mbak. Oke, ini pertanyaannya mungkin akan pas buat teman-teman nih yang berbisnis bareng sama istri, suami, atau mungkin pacar lah, atau siapa, partner lah intinya gitu ya. Gimana tipsnya memisahkan urusan rumah tangga dengan bisnis, urusan rumah tangga dengan bisnis di saat kita itu berpartner dengan istri atau suami? Seperti itu, Mas Reza. Ya nih, wah tantangan banget nih Nah iya, bisnis mau sama tahu tuh. istri. urusan Berat ini pertanyaannya. Berat dapur nih, ada 2 sama dapur nih. iya. Ada dapur sama usaha nih, mana yang diiniin. Walaupun usahanya dapur ya. Iya. Oh iya, usahanya dapur juga ya. Gimana, silakan monggo Mas Reza. Jadi dari awal memang saya udah pisahin Mbak rekening untuk usaha, kemudian sama rekening rumah tangga dan saya selalu bilang bahwa kita juga ambil gaji dari usaha kita walaupun gajinya gaji ya. nggak iya betul. Jadi untuk penghargaan kita mengelola usaha ya. Jadi jangan seenaknya ngambilin margin buat itu dia belanja tuh. Itu kesalahan semua entrepreneur di awal itu, Mas. Jadi di awal saya biasanya misal nih kita tentuin ya gaji kita sebulan misal udah kalau karyawan misal 2 juta kita digaji separuhnya karena kan kita nggak full time jaga toko kemudian kita di background di dapur. Nah itu seperti itu. Nah kita selalu menggaji diri kita sendiri dulu kemudian makin lama makin membesar menggulung. Nah itu baru kita buka outlet kedua biasanya seperti itu Mas. Oke. Nah, tapi kalau untuk itu kan untuk sistem ya. Tapi untuk misalnya kayak ada konflik di rumah tangga, terus atau konflik di bisnis tuh gimana tuh resolusinya? Kan pasti kan harus tetap berjalan ya bisnisnya gitu. Itu gimana tuh Mas memisahkannya? Nah, konflik tuh pasti ada tuh Mbak, namanya rumah tangga ya. Apalagi usaha sudah
Artinya rumah tangganya kalau masih 1-2 tahun mungkin masih hangat-hangatnya. Nah, kalau kita Sehangat waktu itu roti-roti. sudah 5 tahunan, jadi potensi konflik itu muncul. Nah, biasanya sih saya atau istri kalau salah satunya ini ya, biasanya salah satunya diem atau ngalah keluar. Nah, biasanya biar meminimalisir misal konfliknya di rumah, nah akhirnya salah satu pilih keluar dulu, meredam. Nah, biasanya beli makanan atau jajanan, nah bawain ke rumah, biasanya udah normal lagi tuh, Mbak, Oke, siangnya gitu. mantap. Nah, saya kebayangnya gini, suami istri bisnisnya roti, terus mereka katakanlah ada sesuatu gitu ya, ada yang panas, diskusi, debat, dan segala macam. Habis itu yang satu marah, mau keluar cari cemilannya ternyata roti O. Itu makin panas ya Mas Oh, makin Rizky panas ya? tolong. Wah, nyebut brand nih. Tapi nggak apa-apa, Mas, malah kita rajin jajan ke mereka loh. Artinya Oh gitu ya. terutama kayak roti boy nih, kemarin dia munculin varian Kopiko. Kita mau cobain kayak apa sih bener Kopiko Wah, tuh. Studi kasus Ini saya. menarik. iya, betul. Nah, yang Benchmark ya. betul, karena kan kita memang berawal dari ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, kita juga selalu update ke mereka juga. Oke. Gitu. Oke. Siap. Iya. Nah, next kita langsung aja mau nanya ke teman-teman nih, udah ada banyak banget nih yang nanya di kolom chat. Jadi mau pilih langsung aja dari Mbak Ayu Anggraini, Dimsum Ibun, ini dimsum kesukaanku di Bekasi. Selamat pagi Mas Reza, saya pernah menjalani bisnis pizza gerobakan franchise namun tidak berjalan lama. Bagaimana cara Ropi ini mendampingi mitra agar tetap berjalan stabil dan long lasting? Pendampingannya apa saja nih yang Ropi jalani? Nah, jadi memang kalau gerobakan, pelajaran saya itu kita nggak pernah mau bikin bisnis gerobakan karena memang cari krunya sulit, Mbak. Nah, jadi ketika cari kru sulit itu akhirnya sering buka tutup. Nah, otomatis pelanggannya itu kan kita tergantung oleh kru ya. Ketika krunya misal gerobakan tuh nggak usah gerobakan, kontainer itu panas. Jadi panas banget. Nah, ketika panas otomatis si kru tuh nggak betah, resign, kemudian nggak masuk, alasan A, B, C, D. Nah, makanya kita lebih prefer buka outlet atau stand alone gitu. Nah, terus yang kedua, cara pendampingan mitra, kita biasanya inovasi, Mbak. Jadi, inovasinya seperti apa? Seperti tadi tuh, kan Ropi enaknya hangat. Tapi gimana cara biar nggak hangat, tetap enak, kemudian kita akalin di topping coklat, kemudian di variasi keju, kemudian kita lagi munculin nih paket sarapan sehat. Jadi, sarapan sehat kita mix. Kita kerjasama sama brand Milku, susu, kemudian kita paketin harga Ropi sama Milku, misal 10.000 mereka bisa dapat susu sama roti gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di inovasi. Nah, yang kedua, jujur kita UMKM ini nggak punya budget marketing biasanya. Padahal perusahaan besar aja punya budget marketing. Nah, gimana caranya kita selalu sisihkan uang dari profit itu misal 10% atau 5% untuk budget marketing. Budget marketingnya itu misal untuk ads. Ads-nya itu iklan di sekitar wilayah kita. Karena bisa jadi kita sudah pajang dagangan kita, orang nggak ngelihat. Bisa jadi, tapi begitu lihat ads atau apa, mereka tinggal tombol klik, bisa WA, bisa tanya. Gitu. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Mas Reza. Nah, next bisa langsung ke Mas Rizky nih. Sedikit aja saya komentarin, sekalian juga buat dapetin lesson buat teman-teman yang menjalankan bisnisnya berdua dengan pasangan. Jangan ambil margin seenak-enaknya ya. Itu saya coba garis bawahi. Buat teman-teman juga yang memang mungkin masih bercampur rekening bisnis sama rekening pribadi, daripada ngambil margin sekepinginnya, lebih baik dianggarkan saja dalam gaji, gitu ya, Mas Reza ya. Iya, walaupun gajinya belum layak gitu, tapi at least kita sudah mencoba menganggarkan dibanding kita ngambil seenaknya nanti jadi bingung nyatetnya kayak apa. Oke. Iya. Saya lanjut pertanyaannya, masuk ke channel dan marketing strategi nih Mas. Jadi bicara channel itu titik-titik sebarannya sekarang sudah menjangkau di wilayah mana saja dari Mas Reza gitu ya dan tim. Terus yang kedua, apa strategi marketing yang dilakukan
agar bisa eksis di titik-titik sebaran tersebut gitu ya, dan mengundang orang untuk bisa datang belanja ke outlet yang dibuka di wilayah tersebut. Nah, jadi gini, kalau kita pelajaran ya, artinya sekarang Roti O dan Roti Boy itu sekarang bukan bukan cuma di mall dan bandara, mereka juga keluar Oh, kandang ketika oh, COVID kemarin. Nah, oh, gimana nih strateginya? Mereka juga keluar kandang kayak kita juga, artinya mereka sudah oke, main di gelanggang yang sama dengan Ropi. oke. Nah, tapi tetap ada celah dan ada peluang. Jadi kita biasanya buka di kota atau kabupaten yang jaraknya dari kota itu kabupaten-kabupaten kecil, di kota-kota perbatasan yang mereka punya bisa 2 jam dari kota, 3 jam dari kota. Misal kita buka itu di wilayah kemarin di Kayu Agung. Di Kayu Agung itu jarak ke Palembangnya bisa 2 jam, ke Lampungnya 2 jam. Jadi mereka itu Oh, di titik Sumatera ya? Di iya, Sumatera di ya? Sumatera. Jadi di titik tengah tuh. Nah, otomatis daripada mereka harus 2 jam ke Palembang nyari nyari roti ini, otomatis nah akhirnya boom dan bisa bertahan 2 tahun. Tapi jujur kita main di kota-kota besar seperti di Palembang, di kotanya. Kita buka 2 outlet, jujur tutup, Mas. Kenapa? Karena Oh, musuhnya itu bukan Roti O dan Roti Boy, tapi jauh banyak pilihan jajanan, gitu. Oke. Jadi strategi di 2022 ini kita ubah ekspansinya masuk ke titik-titik yang perbatasan. Jadi kayak di Kalimantan itu kita buka dari titik terjauh dulu. Itu bisa oke. 6 jam dari kota Banjarmasin dan itu terbukti boom banget. Kita buka sampai 3 outlet di namanya Kabupaten Tabalong, Oh, itu Tabalong, oke. Ya, tahu. kota tambang, tambangnya Adaro ada di sana ya. Nah itu mereka mau ke mall jauh, mau jajanan nggak banyak, kebanyakan jajanan tradisional tuh kue-kue daerahnya mereka ya. Iya, iya. Gitu. Nah ketika muncul Yang Roti kayak O, dodol tuh apa itu namanya itu? Heeh, ya heeh. jadi ketika Ropi datang, wih gila ya bisa sampai roti kayak roti begini dan dulunya tuh ada just tip-nya Mas, just tip Roti Boy. Wow. Just tip Roti Boy 18.000, kemudian Ropi buka di sana dengan harga 10.000, itu tuh wah surprise banget. Wow. Sehari itu bisa manggang tuh bisa sampai 1.000 roti per outlet, Wah, Masya Allah keren. Wih, gitu. 1.000 per outlet. Wow. Nah, tapi tantangannya jujur di ekspedisi, Mas, karena kan jarak ya, kita Mahal. mengandalkan satu kitchen, bukan mahal aja, Lama jadwal ya? jadwal kapal. Nah, Iya. ketika misal Expiry-nya ya? kapalnya ngantri, itu sementara stok di outlet itu sudah minim. Kemarin sempat 2 hari tuh tutup, Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nggak ada yang gitu. dijual. Iya, betul. Oke. Jadi ya terkadang memang kompetisi yang sangat tinggi itu bukan hanya di sejenisnya ya, tapi justru malah di jenis jajanan yang lain pada saat kita masuk ke kota besar. Akhirnya Mas Reza memilih untuk membuka atau menjadi pionir di wilayah perbatasan, gitu ya. Iya, Dan sebagai betul. informasi juga buat teman-teman, ini lesson learn yang bisa diambil kalau kita berbisnis di sebuah tempat ya, yang mana kita adalah pionir di sana. Biasanya kita akan mendapatkan tempat di hati market kita di kali pertama. Tapi pada saat kemudian ada juga kompetitor yang datang, otomatis kita pasti akan ada goncangan. Tentu saja akan ada proses di mana omsetnya nggak setinggi waktu kita pertama. Tapi biasanya di titik tersebut kita udah titik balik modal. Sehingga Hmm. kita hanya tinggal bertahan, dan seperti yang tadi saya bilang, menjadi pionir itu selalu memiliki tempat di hati pelanggan kita. Jadi mereka harusnya nggak ninggalin kita. Dibandingkan Yes. dengan kita masuk ke kota besar berdarah-darah, habis di iklan dan segala macam, balik modal kagak, tutup iya gitu ya. Iya, betul. Mantap. Jadi Lanjut. kita pas tutup Ya, di Tabalong itu, Mas, saya lanjutkan sedikit. ya boleh, Itu boleh. tuh sampai banyak DM loh di Instagram kita, "Pak, Kenapa kenapa tutup gitu tutup?" ya? Iya, "Kenapa tutup?" gitu. "Oh iya, mohon ditunggu, Mbak, karena masih proses pengiriman." Tuh. Oh, tutup tuh maksudnya tutup nunggu stok Nunggu kan? stok ya? Iya, Iya, betul. Oke. bukan tutup rugi. Oke, Betul. oke. Mhm. Baik, kalau tadi strategi untuk bisa hadir ke market dan mengakuisisi pelanggan, sekarang gimana caranya Roti Ropi ini mempertahankan pelanggannya, membuat mereka tetap loyal? Punya program apa sih buat menjaga mereka semakin cinta dengan Roti Ropi? Kalau bahasa
bakunya Customer Relationship Program. Nah, apa nih, Mas Reza? Ya, jadi kita bikin tuh paket sarapan sehat, kemudian paketnya meal Oke. sore. Yang meal sore tuh roti sama kopi. Nah, jadi biasanya kayak snack sore ya kalau di perusahaan. Nah, Oke. itu biasanya menggabungkan makanan dan minuman. Oke. Itu. Nah, kalau misal buat anak-anak kita punya nih es coklat. Nah, es coklatnya itu dicemil biasanya ada ritual ya kalau di Kalimantan atau di Ritual. itu jadi makan roti itu dicelupin ke minumannya Oh, tahu. tuh. Iya. Tuh, jadi Itu enak tuh, mantap. ritual-ritual begitu, nah itu yang kita mau hadirkan, Iya. terus juga kita edukasi market kita bahwa makan roti ini enaknya gimana sih? Misal I biasanya ada yang see. model digepengin dulu, terus ada yang Iya. langsung makan aja, kemudian ada yang dicelupin Oke. gitu. Jadi Jadi ada Roti Ropi berusaha serelate mungkin dengan kebiasaan makan pelanggan di daerah tersebut ya. iya, Saya betul. juga pernah lihat soalnya ada orang makan roti dicelupinnya, ada yang dicelupinnya ke teh. Di Kalimantan waktu dulu saya pernah ada di sana. Ada yang dicelupinnya ke air putih loh Mbak Ica. Saya juga Hah, kaget. air Nggak putih. ngerti saya. Oke. Ya ada aja. Pokoknya kayak basah tuh lebih enak gitu. Saya Lebih nggak ngerti enak deh. ya. Ada yang kayak Oke. gitu. Oh ya, sekalian Betul. juga nginfoin ke teman-teman. Nah, insya Allah nanti di akhir sesi saya dibantu oleh panitia untuk merecap hasil diskusi kita buat teman-teman dapatkan di ujung sesi nanti ya. Oke, lanjut Mbak Ica, ada yang mau ditanyain? Oke, tapi sebelum mau nanya nih, tadi ngelihat ada teman-teman yang belum merubah nama dan bisnisnya. Ini salah satunya nih ownernya Nima Bali nih Mbak Di. Ini aku lihat di chat, aku grocery store Nima Bali. Ini salah satu bisnis yang oke banget nih. Aku selalu beli kakao powdernya itu keren banget. Jadi tolong diganti Mbak Di namanya, gitu ya. Oke, aku mau nanya nih Mas Reza. Ini kan tadi segmennya adalah anak-anak sekolah ya, salah satunya target marketnya ya. Iya. Nah, ini untuk marketingnya, tentunya anak sekolah itu sekarang tuh sangat hype banget TikTok nih, gitu. Nah, ini yang aku mau tanyain, untuk digital marketingnya itu sendiri, Mas Reza ini tuh udah melakukan apa aja strateginya dan apakah sudah melirik-lirik ke TikTok juga, apa gimana nih? Ya, jadi TikTok belum kita garap secara serius sih Mbak, memang. Karena di daerah, terutama di pedalaman ya, artinya seperti kemarin di Kalimantan, itu tuh hype-nya baru FB sama IG gitu. Oh, Jadi oke. ketika Facebook kita ya? Facebook iya, berarti ya? Oke. Facebook sama Instagram. Jadi begitu kita ads dan kita posting di Facebook group di wilayah tersebut, misal di Amuntai, Barabai, atau di Tapin, itu tuh masih ini banget. Nah, mungkin TikTok-nya tahun ini targetnya juga kita garap juga. Kita lagi bangun tim. Jujur di Klaten itu nyari timnya susah banget. Nyari tim kreatif. Oh, tim kreatif. Oke. Iya, karena memang kotanya kota perbatasan antara Solo dan Jogja. Jadi kota utamanya Solo dan Jogja, kita pilih Klaten tengah-tengah. Itu tujuannya sebenarnya cari yang hening. Artinya kalau di Jogja sering muncul ada kelitih dan lain sebagaimana kerusuhan ya. Kemudian di Solo juga panasan. Nah, kita pilih yang kota pensiun, kota tenang. Nah, di Oke. Klaten gitu. Itu Oke, sih. oke. Tapi ternyata muncul problem. Kita rekrut tim kreatifnya nih yang susah karena biasanya orang kreatif maunya tinggalnya di kota, nggak mau tinggal di desa atau pedalaman gitu. Oke. Sip. Nah, kemudian untuk ini Mas Reza ini relate sama tadi soal pengiriman ya dari Mbak Elva, owner-nya Glasses, keren. Selamat pagi Mas Reza, untuk mempertahankan roti di frozen, apakah ada bahan pengawetnya Mas Reza? Karena kan seperti tadi dijelaskan kalau ekspedisinya nggak setiap hari jalan, setiap minggunya kalau ingin dikirim ke luar kota. Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi kita nggak pakai pengawet sama sekali, Mbak, Oh, untuk oke. rotinya. Jadi justru ekspedisinya juga harus frozen. Jadi Mhm. ketika barangnya frozen dikirim, ekspedisi frozen, kemudian di outlet juga kita sudah kasih fasilitas freezer, kapasitasnya lumayan gede, bisa sampai 3.000 roti. Tapi kalau untuk luar pulau biasanya kita sarankan double stock. Jadi ketika satu freezer udah habis, freezer yang satu masih bisa jadi cadangan. Nah, jadi itu di frozen itu justru mengawetkannya dengan cara frozen gitu, karena kita nggak Di-sealed pakai gitu ya? pengawet. Di-sealed, kedap. Enggak,
nggak kedap, justru harus suhunya, rantai dinginnya tuh nggak boleh putus. Oh, Nah, Oh, ketika oke. putus itu rusak bahannya, oh. gitu. Berapa lama Jadi tuh, Mas, apa namanya, untuk expiry date-nya? ketahanannya Ketahanannya ya? bisa sampai 6 bulan. Wah, tanpa pengawet tuh ya? Iya, gitu. Jadi makanan apapun, daging, ikan, kalau mau awet kan pasti walaupun tanpa pengawet ya, mereka pasti bekukan. Kenapa? Biar bakterinya nggak hidup, gitu. Oke, Oke. Jadi I see begitu I juga see. dengan roti. Kita lihat nih, oh ternyata roti oh strateginya begitu tuh, ngirim ke luar-luar pulau. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa saya bisa bikin roti enak. Artinya bukan saya ya, artinya istri saya waktu itu. Saya Mhm. bisa bikin roti enak, tapi gimana cara ini bisa menyebarkan ke seluruh Indonesia? Nah, otomatis saya bergantung ke ekspedisi. Nah, ketika ekspedisi, saya carinya satu-satu tuh, Mbak, jujur. Oh, ini bisa nggak? Dan beberapa Tes kali dulu ya? ada Mhm. kesalahan sampai si ekspedisi akhirnya mengganti ya karena kerusakan bahan baku karena rantai dinginnya putus gitu. Ah, oke oke oke. Dan saya berpikir es krim aja bisa kok dikirim ke seluruh Indonesia. Kenapa roti nggak bisa? Problemnya kan bukan perkara kita mau, jadi kita mau atau nggak nyari ekspedisi yang frozen gitu. Nah akhirnya Oke. beberapa kita dapat rekanan, dapat mitra. Ternyata dia bawa roti bawa bawa barangnya roti boy juga. Saya bilang loh, ini apa kalau kita kita pasti akan ketemu dengan yang kita cari. Nah masalahnya kita nyari nggak nih gitu. Oke. Mas Reza itu Ya. tadi, yang soal apa namanya, marketing tuh ada Mbak Putri Rahayu dari Brainy Maker, dia bilang, "Yuk Mas pakai agensi kantor aku aja, Krona Digital Agency di Galaxy Bekasi," katanya. Buat digital Siap-siap. marketing tuh kayaknya tuh. Oke, Oh, lanjut iya. Mas Rizky. Oke, saya tadi masih relate ke marketing strategi dan customer relationship program. Pengen ditunjukin boleh, kemarin saya sempat lihat-lihat gambar dari panitia, bagaimana awareness ini dibangun, bagaimana membuat pelanggan itu loyal, bahwa Mas Reza ini rutin memberikan informasi eksistensinya di mana-mana nih. Kalau nggak salah kemarin waktu ada MotoGP, Mandalika ikutan juga ya? Mandalika ya? Iya, betul. Nah, ini nih, kita sampai Wow. Pakai bawa truk. mobil box frozen-nya ya, karena kan Dari Bekasi nih? dari Klaten. Oh, dari Duh, di Klaten, oh yang Klaten. dari Oke. Central Kitchen ya? Betul, dari Central Ini Kitchen, frozen, Mas? berangkat. Iya, frozen, Oke, harus. karoseri frozen ya? Iya, gitu. Oke, ada gambar lagi nggak? Nah, ini pasti itu ada Putri Indonesia juga nih. Wih, ini Nice. langsung jadi brand ambassador-nya nggak? Kontrak di tempat. Mahal, Mas. Oh, mahal ya. Ya kan bisa dikasih roti, Mas. Boleh lah kalau bisa diajak barter ya. Nah, Iya, ini oke. juga nih kemarin seru nih kita di Mandalika ini. Jadi kan kalau dari kami itu branding ya, artinya bukan fokus selling ketika Ya, datang ya, ke ya, Oke. ya. event-event besar. Nah, UMKM itu mindsetnya masih selling, Mas. Jadi nganggep Oke. bahwa gua keluar modal 20 juta, kok penjualan gue cuma 5 juta, gue rugi. Iya. Iya. Saya bilang, loh, Mhm. Ya, ya ini branding. iya, ini aktivitas branding, bukan aktivitas selling Betul, gitu. betul. Nah, kadang Betul. teman-teman tuh Marketing itu begitu. nggak tepat gitu. Jujur kita Ya, pas ya, ya, di ya. Mandalika ini omset penjualan cuma 10 juta. Kita keluar budget karena bawa mobil frozen itu bisa 20 juta gitu. Jadi 10 juta budget Pure branding lah marketingnya. ya di Iya. situ. Iya, Tapi cerita ini nggak akan pernah berhenti. Ya kan, selalu akan dibawa kemana-mana. Oke, oke. betul. Iya. Coba ada gambar lagi. Wah, ada dengan Pak Wah, Jokowi. Ini ada event pameran gitu atau di mana? Atau ya di situ juga tadi? beda. Ini kalau sama Pak Jokowi ini kemarin kita di Sentul di acara ininya Purnawirawan Angkatan Darat. Jadi Oke. Angkatan Darat punya event, kemudian Pak Jokowi datang, kemudian Wow. beberapa menteri juga ini Pak Wow, Pak Prabowo. Prabowo. Itu di Uh. belakang tuh ada Gembong Happy tuh. Kita lagi mau launching brand baru, produk baru juga. Nah, itu nama Oke. brandnya Oh, Roti oke. gembong ya? Gempi. Iya, betul. Gempi berarti. Iya. Nah, kita juga jadi rekanannya Kemenkop UKM, Pak kemudian Teten. Oke. Kementerian Perdagangan. Nah, ini Pak Erick Thohir, Kemenek BUMN. Nah, ini ada Wih, Bapak Luhut, mantap. beda. gitu. Circle-nya sudah berbeda. Ini luar biasa loh. Masih mau ngobrol sama kita-kita loh. Hah?
Circle-nya Wow, luar oke. biasa ini. Oke, nah dari itu semua tentu saja ya tadi walaupun Mas Reza bilang itu adalah marketing strategi, branding activity, setuju. Tapi tetap aja namanya bisnis kita pengen dapetin income. Nah dari mana saja income-nya Roti Ropi boleh diceritain nggak ke kami? Kalau bahasa ini revenue stream-nya datang dari mana saja? Kopi, minuman, apa ada cerita monggo ceritain. Iya, jadi roti, kemudian dari minuman, kemudian kalau kita dari pabrik ya, itu menjual kemasan-kemasan kepada para franchise ya. Kemasannya itu ada 3 kita bikin, ada yang paper bag tadi, kemudian kalau beli 6 itu kita kasih goodie bag jadi kayak kemasan oleh-oleh, kemudian kalau lebih banyak lagi 20 piece itu ada kardus gitu. Oke. Oh, revenue stream-nya makanan, rotinya itu sendiri, minuman, sama packaging yang dijual ke franchise. Iya, betul. Sama pendapatan dari franchise-nya ada juga? Ada, tetapi kita nggak masukkan itu pos pendapatan, tapi itu kita akan kembalikan ke mitra dalam bentuk apa, misal kayak aktivitas marketing tadi Mas, kayak misal ke Mandalika. Nah Support itu program ya? Iya, betul. Jadi Ya, gimana Mas? ketika pengurusan sertifikasi halal itu juga pakai budget apa? Karena kan lumayan besar Mas. Kemarin kita untuk urus sertifikat halal itu butuh budget tuh sampai 46 juta. Gitu. Jadi Satu outlet? enggak, keseluruhan plus izin kita buat sertifikasi halal ke Uni Emirat Arab gitu. Wow. Karena mau mulai main ke sana ya? Mau mencoba menjajaki peluang di sana? Betul. Oke. Iya. Dari hasil outlet-outlet yang ada 80 ini, income pusatnya adalah dari mana? Dari bahan baku yang dijual ke mereka ya? Yang setengah jadi tadi ya? Betul, Mas. Oke. Dari transportasi ada pendapatan juga nggak? Enggak, Pengiriman kita ada margin dari atau at cost? cost to cost saja kalau pengiriman. Jadi misal kita kirim ke Surabaya, kirim ke mana, nah mereka cuma hanya tanggung ongkos tol sama ongkos solar aja gitu. Itu pelayanan kita ke mitra. Gitu. Baik. Dan untuk ngejalanin bisnis ini tentu saja Mas Reza juga nggak sendirian dong ya. Nggak sendirian, boleh diceritain ke kami siapa para founder, co-foundernya. Nggak apa-apa kalau memang, saya sama istri berarti sudah terjawab. Terus strategic partner dalam menjalankan ini siapa saja, pihak-pihak yang membuat mensuksesi bisnis ini berjalan gitu ya, strategic partnernya siapa aja. Sama tim yang menjalankan day to day-nya. Boleh diceritain dengan fungsi-fungsi pekerjaan yang utama. Contoh, tim yang ada tim accounting, ada tim operation, marketing, atau apa yang Mas Reza sekarang miliki? Nah, jadi jujur ketika UMKM masih di rumah, kemudian masih di Pulau Gadung, itu masih manajemennya masih manajemen apa koboi lah. Jadi saya masih ibaratnya belum menata dengan baik karena memang saya background pabrik itu nggak ada. Kemudian di pas ini expand kita ada co-founder namanya Mas Arif Munandar. Ini juga join sih di sini, cuma diem aja nih Mas Arif. Jadi pendengar aja nih. Halo Arif. Mas Selamat Arif. pagi Mas Arif. Ini ex Toyota. Jadi Toyota Toyota pabriknya. Nah, otomatis kita ketika bangun pabrik yang besar itu tentu nggak bisa pakai ilmu koboi lagi, tapi memang ilmu manajemen pabrik itu. Nah, Mas Arif yang nata flow-nya gimana caranya efisien dari proses masuk barang mentah sampai keluar barang jadi. Itu one flow, jadi nggak bolak-balik. Nah, itu diatur banget tuh sama Mas Arif. Terus ada strategi seiri, seton, jadi 5R ya kalau Indonesianya, rapi, ringkes, resik, rawat. Nah, itu juga manajemen di pabrik. Kita juga edukasi mereka yang cuma tamatan SMA, tapi kita juga edukasi tentang gimana menjadi kru itu yang bisa tanggap, bisa ini. Nah, itu yang kita juga diedukasi ke para kru. Kemudian setelah itu untuk outlet gimana, saya juga jujur pengalaman dulu kalau Mas Wisnu pas ke Bekasi itu jujur nggak pakai seragam, jadi outletnya itu masih nggak ini. Kemudian ada tim manajemen dari Alfamart yang kita rekrut. Nah,
Akhirnya dia yang beresin tuh gimana outlet biar tata rapi dari kru pakai seragam, terus catnya identik dengan warna kodenya segini, kemudian reklamenya itu teksnya menyala pakai plang. Nah itu ada timnya, kemudian di bawah Mas Arief juga ada tim R&D. Nah itu juga denyut kita, artinya mereka yang riset kayak Gempi itu tadi masuknya. Kalau selama ini Gempi itu roti gembong yang ada di apa namanya di Jawa ini biasanya mereka ngadon di outlet. Nah, kita munculkan ini bisa di frozen juga gitu. Artinya ke depan kita mimpinya itu jadi bakery. Bakery itu nggak perlu baker. Jadi kita bakal dimusuhi baker nih, Mas. Bakery hanya cukup nyetok adonan frozen di outletnya, kemudian hanya tinggal baking aja gitu. Mimpinya begitu nanti merubah yang ini, dan itu sudah dilakukan oleh brand besar ya seperti Jeko, Breadtalk gitu. Manufaktur ada, orang R&D ada, yang bisnis supportnya dari sisi accounting, finance, terus mungkin juga untuk ya marketing, franchise management itu ada juga nggak? Iya, ada Mas. Jadi dari keuangan, accounting accounting and finance ya. Purchasing gitu. Purchasing, oke, apalagi Mas? Kemudian di franchise ya, tim franchise-nya, tim GO. Franchise ini yang mencari franchiser atau mengelola franchiser? Mengelola dan mencari. Jadi jadi dua-duanya ya. Setelah mencari dapat, kemudian diserahkan ke yang mengelola gitu. Operation namanya atau tetap di franchiser? Iya, di franchise. Tetap sama. Manufaktur, R&D, accounting and finance, purchasing, franchiser. Untuk marketing kayak digital marketing dan segala macam ada sendiri? Iya, ada. Tapi baru sebatas itu ya, belum sampai ke TikTok gitu, baru FB, IG gitu. Oke, jadi digital marketingnya juga ada ya. Wow, ini serius loh Mbak Ica. Sampai ada salah satu co-foundernya yang diajak tadi ya Mas Arief dari Toyota untuk bisa ngeberesin proses manufakturnya roti ini. Jadi mungkin pas di processing awalnya roti, keluarnya mobil gitu ya. Enggak gitu ya. Kayak gitu dong Mas Rizky ya. Oke, monggo Mbak Ica ada yang mau ditanya dari teman-teman. Gimana caranya? Gimana? Kenapa Mas? Maaf. Jadi saya tuh kagum sama Toyota. Dia produksi mobil, satu mobil itu cuma dalam hitungan nggak nyampe 1 menit ya. Artinya bisa jadi. Nah, bagaimana nih roti juga bisa gayanya juga gaya Toyota. Nah, kita biasanya dulu pas jujur di rumah, kemudian di Pulau Gadung itu jorok, ya wajar ya biasanya di toko roti. Nah, begitu kita pindah ke Klaten dengan sistem gaya 5R, kemudian ada beberapa ini Jepang diterapkan juga sama sistem Kanban. Nah, itu tuh jadi rapi, lebih efisien, gitu, efektif. Gitu. Mas Reza, ini di luar topik, tapi saya kebayang, boleh nggak sih, ini saya langsung tembak aja ya, boleh nggak sih teman-teman ini, misalkan kita ajak untuk belajar langsung Mas Reza ngelihat manufakturnya di sana, itu boleh nggak sih? Boleh Mas, boleh. Kita masih terbuka kok. Nah, Mbak Ica, kita koordinir ya. Baik, Mas. Kita jalan-jalan ke Klaten. Kalau di Klaten tuh biasanya ada banyak mata air. Jadi ada Umbul Ponggo. Ya pokoknya inilah. Mantap. Mantap. Mas Reza, ini aku langsung bacain aja nih karena pertanyaanku sama pertanyaannya Mas Reddy dari teman kue ini sama nih. Karena kita pengen tahu, selamat pagi, saya Reddy dari teman kue. Biasanya saat membangun bisnis itu pasti jatuh bangun. Tidak banyak pelaku usaha yang begitu buka langsung stabil. Mau tanya, dari awal buka itu butuh berapa lama sampai bisnis itu terasa stabil dan bisa berkembang sampai saat ini? Bisa di-share pengalaman yang paling nggak enak selama bangun bisnis ini dan tipsnya sampai bisa bertahan dari masalah itu. Nah ini sama pertanyaanku juga, pernah loss besar-besaran nggak di Roti Ropi? Dan gimana pertanggungjawabannya, ini kan sudah ada investor ya, nah itu gimana tuh pertanggungjawabannya? Seperti itu, jadi itu satu pertanyaan tuh Mas. Ya, jadi di Ropi alhamdulillah
nggak perlu jatuh bangun, Mas. Jadi Oke. Mas Redi, jadi alhamdulillah dikasih waktu itu kita langsung boom viral ya. Jadi tinggal kita maintenance pelanggan aja. Nah, ketika boom viral ini menjaga keviralannya ini kan yang memang butuh butuh effort ya gitu, butuh inovasi. Saya selalu belajar tuh dari Pizza Hut. Pizza Hut tuh selalu meluncurkan menu baru setiap bulan. Nah, itu gimana kita juga bikin tuh, misal tadinya roti cuma rasa butter. Nah, bulan depan kita bikin rasa keju gitu. Itu yang inovasi-inovasi dari sisi rasa. Kemudian kalau pernah loss gede itu kita sudah ada investor kan, kita memang pakai investor. Jadi untuk gimana kita berkembang, waktu itu saya berpikir, wah ini kalau cuma mengandalkan modal kantong sendiri, ini prosesnya akan lama. Nah, padahal di bisnis era sekarang itu bukan bisnis yang butuh modal besar yang bisa nguasain, tapi gimana caranya cepat. Nah, gimana caranya cepat, akhirnya kita gandeng investor. Nah, investornya siapa? Ada beberapa yang memang di belakang layar ya, karena mereka hanya modelnya pasif investor, mereka nggak ikut terjun di bisnisnya karena memang saya hanya butuh dananya mereka gitu dengan sistem bagi hasil. Oke. Nah, setelah itu kalau masalah loss, jujur kalau loss pasti ada, tetapi kita bisa telusurin kok kemarin kayak misal ada fraud ya di itu, terus kita telusurin dan kita memang ini orangnya kurang baik. Nah, setelah uangnya kita kembalikan, dia juga keluar dari kerja gitu. Biasanya sih kita pelajari dulu loss-nya seperti apa. Kayak kemarin yang lucu lagi salah transfer tuh, cuma beda Rini double N ke ini double N sama enggak. Nah, transfernya ke double N. Nah, itu waduh ini telusurin, oh ternyata bekas kru kita. Terus kita telepon mereka ini. Jadi bukan loss yang loss rugi ya, tapi ada kesalahan-kesalahan maladministrasi. Human error ya? Ada Human human error. Tuh, iya. Oke. Itu Mas. Baik. Ini juga masih mengelola bisnis, tadi kan bilang ada rugi, tapi bukan yang rugi gimana gitu ya. Terus juga ada investor. Berarti saya tuh jadi penasaran kalau emang nggak rugi, nggak terlalu rugi, atau mungkin cuma ya ada human error gitu ya. Emangnya performanya sekarang kayak apa sih Mas Reza? Boleh nggak dibocorin nih ke kita? Performanya, terserah. Mas Reza boleh cerita, outletku dulu omsetnya rata-rata segini, boleh per bulan, boleh per hari gitu ya. Terus kalau dari sisi pusat, kantor pusat, waktu dulu awal-awal ngebangun bisnis, omsetnya segini. Sekarang alhamdulillah sudah seperti ini. Boleh nggak diceritakan ke kami performanya per sekarang dan rencananya 5 tahun ke depan? Pengen punya berapa outlet, berapa central kitchen di berapa negara, misalkan, boleh diceritain. Ya, jadi karena memang membangunnya tidak pakai modal saya sendiri, Mas, artinya modal investor dan tidak pakai bank. Kenapa tidak pakai bank? Karena memang nggak punya agunan juga gitu. Jadi akhirnya kita rekrut investor, yang akadnya kita bagi hasil dengan investor. Setelah itu dari pelajarannya, artinya prestasinya saya nggak nyebut outlet, tapi saya biasanya membahasakan itu ROI ya, return on investment dari investor. Jadi gambarannya itu ketika 2019, ketika sebelum COVID itu setahunnya bisa sampai angka 70%, tapi pas COVID kemarin itu turun tinggal sekitar 12% sampai 15%-an gitu. Oke. Jadi patokannya itu artinya share bagi hasilnya itu dari situ sih, bukan dari omset. Saya biasanya begitu. Kenapa? Karena prestasinya menurut saya bukan omset yang besar, tapi nggak ada profit, tapi gimana profitnya itu dibandingkan modal yang kita minta dari investor gitu. Oke, ini sekalian jadi bahan edukasi juga buat teman-teman yang hadir di hari ini. Kita samakan dulu persepsinya. Apakah ROI yang dimaksud adalah berbanding dengan nilai investasi mereka yang masuk? Betul ya? Ya. Oke.
Kalau berbanding investasi mereka yang masuk, berarti kalau bicara ROI 70% per tahun, berarti kurang lebih ROI 100% sama dengan balik modal 1 tahun. Betul begitu? Ya. Oke, jadi ini teman-teman bisa langsung diafiliasikan. Mas Reza tadi cerita ROI-nya atau return on investment, boleh ditulis di chat juga. Return on investment itu awalnya dari 70%, sekarang menjadi 12-15%. Kalau 70% berarti setara kayak 1 tahun, 1,5 tahun balik modal, tapi kalau 12-15% itu bisa jadi setara dengan kurang lebih ya 5-6 tahun, berarti paling lamanya. Cuman kemarin sempat kita cerita-cerita dirata-ratakan tingkat pengembalian modal dari orang kalau invest per satu outlet gitu ya, Mas Reza. Itu rata-rata balik modal berapa lama sekarang? Kalau sekarang di perbatasan begini ya Mas ya, artinya kita dengan strategi buka di perbatasan, itu paling hitungan 3 bulan, 2 bulan udah BEP kok. Gitu. 3 BEP apa balik modal? BEP kan hanya 0,0. Kalau BEP kan hanya etis bisa membayar operasionalnya. Balik modal atau hanya BEP? Enggak, jadi PBP dia maksudnya? iya, payback period. Jadi payback period. Oke. Nah, boleh ditulis di chat teman-teman. jadi, itu namanya adalah payback period. Jadi uangnya kembali setelah berapa lama gitu ya. Itu 3-4 bulan bisa balik gitu Mas Reza. Wow. Iya. Sekarang omsetnya rata-rata itu di perbatasan kayak di Kalimantan yaitu perharinya bisa sampai 6-7 juta. Artinya sebulan 210. Anggap profitnya 50% aja, itu berarti kan sekitar 7 juta 210 berarti sekitar 100 juta sebulan setengah malah. Gitu. Tapi itu di luar sewa tempat kan? Iya, itu di luar sewa. Oke, jadi Mas Reza memberikan simulasi nilai investasi kita atas bisnisnya saja di luar dari tempat dan renovasinya mungkin gitu ya Mas Reza ya. Kalau itu sudah include. Oh, itu sudah include. Iya, 150 kan sudah include renovasi. Oh, sewanya juga udah termasuk itu, Mas? Sewa belum. Jadi jadi di luar sewa ya? Ada kos di luar sewa. Betul. Dan sewa itu yang berbeda-beda ya di setiap tempat ya. Iya. Tapi bayangkan di luar sewa aja tingkat pengembaliannya sudah secepat itu. Berarti harusnya masih ada deviasi yang bisa kita akomodir lah kalau memang ternyata nilai sewanya lumayan tinggi gitu ya. Wow. Jadi nilai satu outlet berapa, Mas? 150, Mas. Jadi di luar sewa ya. Sampai jadi toko begitu tadi tuh. Wow. Wow. Menarik sekali. Mas Reza yang mau daftar langsung nanti sampaikan di WAG mau buka outlet ya. Ini ada yang nanya Mbak Di dari Nima Bali, boleh tahu nggak Mas bagi hasil dengan investornya berapa persen? Boleh dibuka atau tidak? Jadi ya itu bagi hasilnya setahunnya itu sekitar 12-15 ya. 12 di angka kisaran itu gitu. Sekarang ya. Kalau dari profitnya di outlet semuanya diambil buat investor berarti? Franchiser lah, franchiser. Iya, franchise. Kita nggak ada biaya royalty fee. Wow, nggak ada royalty fee. Ini jadi, tapi Mas Arifnya bilang 50% 50-50 maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau yang kita kelola, jadi ada revenue, kalau tokonya itu, jadi gini, investornya maunya pasif. Jadi hanya nggak ngelola. Nah, itu kita sistem bagi hasil 50-50 gitu. Tapi kalau investornya yang mengelola, ya otomatis mereka yang manage itu. Gitu. Oke, jadi Mas Reza ada outlet yang dimiliki sendiri, ada outlet yang murni dimiliki oleh franchiser, di mana semua profitnya full buat franchiser, tapi ada juga outlet yang dimiliki antara Roti Ropi dengan investor yang mana itu nanti keuntungannya 50-50, begitu? Iya. Outletnya dimiliki investor, tapi yang menjalankan kita. Oke, ya. Jadi operator semua pure dari Roti Ropi ya. Wah, seru. Jadi itu buat teman-teman yang lagi mau ekspansi. Ya, gimana?
sistem bagi hasilnya ke investor kita akadnya selalu 50-50. Jadi 50 investor, 50 ke pengelola gitu. Ini kata Mas Oke. Arief kalau investor pabrik itu 50-50 gitu ya? Iya, pabrik di outlet juga sama. Kalau yang modelnya tokonya kita yang kelola. Gitu. Pokoknya distandarisasi setiap 50-50 ada lah ya. investor masuk 50-50 gitu ya Mas Reza ya. Iya, 50 operator, 50 pemodal gitu ya Mas Reza. iya. Oke, menarik sekali. Jadi sekarang, nah ini berarti teman-teman dengan kata lain, Mas Reza juga sudah bermitra dengan banyak investor tentunya, baik di level pabrik maupun di level outlet begitu ya kurang lebih ya. Boleh nggak Mas Reza ceritakan nih pengalaman investasinya? Jadi nggak harus spesifik numbers atau orang gitu ya. Ada investor masuknya kemana, lalu sekarang gimana hubungan dengan para investornya atau apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan investor dan ditutup dengan kenapa Roti Ropi layak diinvestasi. Jadi karena saya merintisnya dari viral itu boom, terus kemudian saya melihat bahwa ini kita bisa kerjasama, artinya kerjasama bisa kita franchise-kan atau untuk pabrik kita siapkan. Jadi kan hulu hilir. Jadi kita siapkan hulunya dulu, peralatannya, ininya, pabriknya. Nah itu kan butuh investor. Nah dari awal akhirnya saya declare kita butuh investasi nih, siapa yang mau join? Ada beberapa orang akhirnya ikut, kita buka deh di Pulau Gadung. Kemudian Pulau Gadung setelah stabil dan kewalahan waktu itu sampai pabrik itu kita produksi angka 16.000 roti itu tuh udah nggak sanggup lagi, makanya terus kita butuh suntikan modal lagi. Jadi dalam perjalanan kita bikin PT, bikin perseroan terbatas, di mana hanya PT yang bisa memungkinkan untuk investor masuk berupa nilai lembar saham. Nah, jadi lembar sahamnya yang dimiliki oleh para investor tersebut yang menjadi dasar mereka investasi ke Ropi. Nah, setelah itu kita membutuhkan suntikan modal lagi. Gimana caranya? Tinggal kita menerbitkan saham baru. Jadi metode yang paling enak itu memang di perseroan terbatas mendapatkan modal yang murah itu dengan menerbitkan saham gitu. Artinya kita cuma tinggal ganti akte notaris, menambahkan revisi akte notaris, cuma bayar notaris sekitar 3 jutaan, kita bisa dapat modal waktu itu hampir berapa miliar ya? 3,5 miliar. Wow. Gitu. 3,5 miliar itu berapa roti? Banyak. Banyak ya. Gitu. Tapi ya kita juga harus bikin proposal ya. Jadi tahun berapa itu Mas Reza? 3,5 miliar 2020 ya berarti ya untuk yang pabrik ya? 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi kita memang belum bisa memulangkan modal investor. Jadi bahasanya bukan pulangin modal, tapi karena mereka investasi ya mereka akan selamanya bersama kita dan itu sahamnya bisa diwariskan loh gitu. Nah, jadi perspektif itu yang dipahami. Nah, mungkin teman-teman yang mau saya nyebutnya sih UMKM korporasi ya. Jadi korporasinya masih kecil, masih artinya di bawah 10 miliar kan kita total modal yang kita ini ke investor. Kelola. Oke, jadi kalau bicara terkait dengan investasi, Mas Reza udah pengalaman sekarang mengelola beberapa dari investor dan mungkin sambil jalan masih ada lagi ya kebutuhan dan maupun investasi di level outlet juga terus masih berjalan juga kan ya Mas Reza. Nah ini lesson learn-nya adalah buat teman-teman. Tadi Mas Reza cerita buat yang mungkin saya bantu, kalau misalkan kita punya PT, kita punya legalitasnya sudah ada gitu ya. Biasanya kita menempatkan modal yang kita setor itu belum 100% biasanya. Biasanya contoh modal dasar adalah 1 miliar gitu ya. Modal dasar 1 miliar. Yang kita setor biasanya seperempatnya atau mungkin setengah, 250 juta atau 500 juta. Biasanya di akte PT seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Mas Reza adalah menawarkan kepada investor untuk mengisi sisa modal yang belum disetor, gitu ya, Mas Reza ya.
saham yang masih dimiliki itu ditawarkan kepada investor. Strategi yang dilakukan oleh Mas Reza adalah seperti itu. Jadi bukan menjual saham pribadi ya, Mas Reza ya. Ya, bukan. Bukan menjual saham pribadi, tapi melepas saham yang masih dimiliki perusahaan, tapi belum diisi oleh kita. Oke. Oke, oke. Iya. Dan tadi saya juga coba kasih gambaran ke teman-teman, buat teman-teman dapat gambaran ya, return on investment atau ROI tadi, itu kan disampaikan setara sekitaran 12-15% per tahun. Jadi itu kalau mau kita compare, kalau kita taruh uang yang sama dengan kita taruh di deposito bank, sekarang deposito rata-rata berapa ya? 3-4%-an kali ya? 3-4%-an. Dan sekarang kalau ditaruhnya ke Roti Ropi, itu adalah setara 12-15%. Wah, itu ya bisa 4-5 kalinya daripada uang kita ditaruh di bank. Oke. Iya. Jadi kenapa Roti Ropi layak diinvestasi menurut Mas Reza? Karena yaitu lebih tinggi dari bunga bank ya. Karena investor kan pasti profit oriented. Jadi apa nih yang gue dapat? Artinya mereka nggak peduli lo mau jungkir balik di belakang layar, yang penting profit. Mau omset lo gede, mau omset lo kecil, yang penting profit gitu. Oke, kalau saya garis bawahi, proven berarti ya, proven dengan profitnya. Oke. Iya, betul. Oke, karena kita udah panjang lebar, nanti kita ada sesi buat masuk ke teman-teman. Tapi sebelum masuk ke teman-teman, saya mau minta closing dari Mas Reza. Boleh kasih kita masukan buat para peserta yang sedang berjuang dalam wirausaha dan mungkin ada yang sedang mencari investor. Boleh nggak Mas Reza kasih tips? Gimana bangun bisnis layak investasi ala tukang roti Bekasi? Jadi yang penting kalau dari saya biasanya pondasi bisnisnya dulu. Jadi jangan serampangan nih. Oh ternyata viral, rame, ternyata pondasinya nggak baik. Artinya pondasi itu apa? Misal mesin-mesin peralatan kita di pabrik itu belum mumpuni untuk kita membuka cabang, banyak cabang. Terus yang kedua, ekspedisinya itu juga belum settle banget untuk melayani sampai ke seluruh Indonesia. Nah, itu artinya pondasi-pondasi ekspedisi, kemudian mesin-mesin peralatan pabrik, tim-timnya di pabrik, baik kita kan punya gudang. Jadi di Pulau Gadung tuh dari pabrik kita jadikan gudang sekarang. Jadi tim-tim gudang mereka udah siap belum nih handle orderan dari para mitra yang di luar kota gitu. Itu sih yang komunikasi itu yang memang harus disiapkan oleh tim. Jadi saya belajar banyak juga dari brand-brand kuliner lain, karena biasanya mereka punya central kitchen-nya bagus, kemudian ekspedisi delivery-nya oke, timnya juga bagus gitu. Nah, jangan lupa juga siapin budget marketing tuh buat teman-teman ini, dan kita selalu sediain sih budget marketing memang yang wajib kita bakar setiap bulan ya untuk support dari para mitra kita gitu. Wow. Nice, yeay. Keren Mas Reza. Keren Mas Reza. Iya. Thank you. Siap. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas segala insight-nya, Mas Reza. Saya doakan suksesnya Mas Reza, bisnisnya semakin sukses, semakin berkah. Amin, ya Allah. Bawa manfaat, membuka lapangan kerja gitu ya. Amin. Jangan lupa hadir di BSD Bintaro juga. Siap. Dan buat teman-teman. Oke, saya kembalikan ke host. Silakan. Oke, Mas Reza, ini seru banget ya. Aku juga sambil ini nih ambil ilmu juga. Nah, tentunya teman-teman semua di sini tadi kan ada beberapa pertanyaan yang sudah dibacakan, tapi juga ada yang belum. Jadi sekarang aku akan buka, ini bebas mau nanya, tapi tentunya dipilih ya. Dan ini sebelumnya aku mau ngelanjutin dulu nih karena masih relate sama tadi closing statement-nya Mas Reza. Dari Mbak Anis Tropical Juicery, ini cold press juice-nya Bekasi, aku juga langganan. Ini seneng banget, banyak banget langgananku di sini. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Mas Reza, izin tanya, bagaimana cara build tim yang solid dan cara memilih partner bisnis yang bisa saling melengkapi? Terima kasih. Sebentar, sebelum Mas Reza menjawab, untuk teman-teman yang mau nanya langsung ini ya, raise hand, nanti aku pilih salah satu. Silakan Mas Reza dijawab. Iya, kalau dulu saya masih seleksi tim ya.
Nah, tapi karena timnya sudah mulai terbentuk, saya sudah mulai serahkan itu ke tim yang untuk ini ya, karena saya sudah lebih dulu membangun, biasanya nanti dari tim dari pabrik itu kayak misal perekrutan kru pabrik, kemudian perekrutan kru outlet, itu saya udah nggak pegang lagi itu. Nah, jadi kalau tipsnya dari saya ya otomatis kalau memang ini saya biasanya rekrut yang kita kenal dulu, kemudian Oke. paham secara ininya, secara attitude-nya baik, karena bagaimanapun juga attitude itu sangat penting ya. Misal kalau sekali misal kayak dulu kasus fraud itu ketika udah nggak jujur ya otomatis susah kita untuk teruskan, akhirnya kita cut setelah mereka kembalikan duit, gitu sih. Nah, biasanya yang rekrut sekarang Mas Arif nih. Mas Arif Munandar, tapi kayaknya nggak open mic ya. Oh, yes, nggak apa-apa. Oke. Sama aku tambahin sedikit nih dari pengalaman juga, kalau misalnya untuk berbisnis dengan teman terutama ya, itu selalu be comfortable to talk about the uncomfortable. Nah, itu maksudnya kayak ngomongin duit misalnya kayak gitu. Itu jangan sampai kita ngerasa kayak biasanya kalau sama temen tuh suka nggak enak-enakan Nggak gitu enak. kan ya Mas. Padahal itu nanti yang bikin nggak enak karena nggak diomongin di depan. Betul ya Mas Reza gitu ya? Iya, Oke, betul. ya itu sedikit tips aja. Nah ini Mas Faris Frozenologi mau tanya langsung? Udah raise hand? Boleh di-unmute? Silakan Mas Faris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya kenal nih Mas Faris. Halo Mas Faris. Halo, gimana Mas Rizky, sehat? Sehat, alhamdulillah. Monggo Mas Faris. Izin tanya, Silakan. saya tadi sempat tanya juga sih lewat chat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan ketika omset outlet turun di bawah ekspektasi sebelum akhirnya benar-benar diputuskan untuk ditutup, gitu Mas? Ya, biasanya itu kalau untuk penutupan outlet kita lihat kalau 3 bulan berturut-turut rugi, kemudian akhirnya kita close. Tapi kalau untuk kira-kira masih bisa dipertahankan ya, itu biasanya kita pancing dengan menu-menu baru ya. Misal kayak yang sekarang itu kita ada sarapan sehat, kemudian ada ngopi sore, paket-paket begitu, kemudian terkadang ini juga ternyata problemnya itu ada tukang parkir. Nah, gimana nih ngakalin tukang parkir juga kalau misal kita menghilangkan kayak kemarin di satu outlet kita begitu kita hilangin parkirnya itu bisa naik hampir 30%. Oh, berarti ternyata problemnya tukang parkir dan akhirnya kita gratis parkir gitu ya sekarang yang ini. Karena memang cuma beli roti cuma 7.000, bayar parkir 2.000. Nah, itu juga jadi problem. Nah, itu biasanya kita pahami dulu kaji dulu masalahnya apa, nah kita baru eksekusi. Oh, ternyata problemnya parkir, kita panggil polisi bahwa tolong ini nggak bisa parkirin karena ini. Nah, akhirnya negosiasi di situ, akhirnya parkirnya hilang, omset naik. Itu sih Mas. Tapi kalau memang yang sudah tidak bisa diselamatkan, yaitu 3 bulan kita akan close. Gitu. Bagaimana Mas Faris? Sudah oke jawabannya? Belum ya? Ke mute. Iya Mas, berarti semacam bayar ke tukang parkirnya bulanan gitu untuk mengusir dia, atau bayar ke polisinya, atau malah nol? Oh, malah ini sih cuma ngasih polisinya roti aja kok. Oh. Oke. Setiap bulan ya? Terima Iya. kasih banyak Mas Oke, Faris. makasih Mas. Iya, makasih. Oke, next ini ada dari Putih Brainy Maker. Selamat pagi Mas Reza, saya Putih dari Brainy Maker. Dari dulu saya sering pengen buka bisnis kuliner, tapi keseringan kendala di awal bisnis itu adalah SDM-nya Mas. Awalnya gimana sih Mas cara rekrut orang? Oh, ini mungkin mirip ya sama yang tadi. Karena saya dan suami masih kerja, butuh orang bantu tapi nggak nemu-nemu yang benar. Pernah dibantu saudara tapi kurang bisa dipercaya juga Mas. Mohon pencerahannya. Ini berarti ada challenge juga, dua-duanya masih kerja nih Mas? Iya, sebaiknya sih memang kalau dua-duanya masih kerja, jangan ngelola bisnis ya, akan repot sih gitu. Jadi pasif investor aja, saran saya begitu. Memang ibaratnya gini, kita di bisnis kuliner itu dapat kru itu yang paling bawah. Artinya yang paling bawah itu yang mereka sudah nggak diterima di perusahaan, nggak diterima di pabrik. Kasarnya udah terpaksa lah, paling ujung udah nggak ada kerjaan lain daripada gua nggak kerja. Nah, itu yang memang tantangannya lumayan sulit ya gitu.
Jadi Oke. menimbulkan rasa pride mereka kerja di kita nih sulit nih, karena kan memang ibaratnya daripada mereka nggak kerja, daripada ini. Nah, itu yang akhirnya, nah kalau dari sekarang saya sudah mulai ibaratnya kayak di outlet itu juga ketika kita kasih seragam, kita kasih ini, nah itu akan memunculkan juga, terus pelatihan grooming-nya itu juga penting. Tapi kalau nyari kru memang jujur tantangannya beratnya di situ memang di kuliner, di SDM. Oke. Nah, Mas, ini Jadi tambahan juga, ini berarti mhm, kalau untuk bisnis kuliner, terutama yang baru mulai gini, Mas Reza sendiri mhm, menyarankan untuk owner-nya sendiri harus hands on, ini kan berarti mereka tadi kerja ya gitu, apa mhm. nggak apa-apa nih dengan posisi seperti ini gitu? Kalau saya sarankan sih hanya passive investor ya, artinya bisnisnya Oke. harus dikelola oleh orang lain yang memang fokus di itunya, bisnisnya gitu. Oke. Next ini ada dari, Mas Lutfi Yerbun Bao Bakery, ini sama nih berarti bisnisnya ya. Halo, selamat pagi Mas Reza, saya Lutfi, ada usaha bakery dan roti bau juga, ingin bertanya kenapa memutuskan untuk buka kitchen di Klaten, Jateng, dan kendala-kendalanya apa aja sih? Terima kasih. Wah, ini nih seru nih, kita kenapa di Klaten, karena kan, setelah kita pelajari ekspedisi artinya pengiriman, itu kita punya 2 pelabuhan di Pulau Jawa ya, di Jakarta, di Priuk, atau satu lagi di Merak, kemudian yang di sisi timur itu di Surabaya. Jadi semua pengiriman ke wilayah timur itu via pelabuhan Tanjung Perak. Nah, akhirnya kita pilih di tengah, di Klaten. Karena pertama tol Trans Jawa itu sudah jadi, otomatis, Klaten ini menjadi titik tengah di Pulau Jawa. Nah, gimana caranya kita bisa murah kirim ke Jakarta, kemudian kita nggak terlalu jauh kirim ke Jawa Timur atau Surabaya gitu. Kayak misal kita kirim barang ke Kalimantan, itu pasti pelabuhannya dari Jawa Timur. Kayak kemarin Timika juga Papua, itu juga kirimnya sama dari Jawa Timur juga. Kalau yang dari Jakarta, otomatis kalau kita pabrik masih di Jakarta, itu perlu waktu sampai 12 jam atau setengah hari. Tapi kalau kita memilih di tengah, itu paling cuma sekitar 6 jam pengiriman sudah sampai dan kita bisa booking kapal, misal kapalnya itu berangkatnya besok pagi, oh berarti sudah dari malam kita loading ke sana gitu. Jadi apa namanya nggak perlu jauh ya. Terus yang kedua, kenapa di Klaten? Jujur UMR-nya lebih rendah dari di Jakarta karena walaupun kita ada biaya baru ekspedisi ke Jakarta, tapi itu jauh lebih efisien ketimbang kita harus produksi di Jakarta. Karena ketika di Jakarta dengan UMR 4.000 lebih, otomatis kita juga harus menyesuaikan harga jual kita kan segmen pasar kita menengah ke bawah. Kalau kita paksakan untuk di UMR tersebut agak sulit. Makanya kita pilih di Klaten yang masih di bawah 2.000 gitu. Oke, nice. Nah, Mhm. ini 2.000 tuh 2 teman-teman juta maksudnya? Iya, betul, 2 juta. oke. Nah, ini teman-teman yang mau nanya langsung masih ditunggu ya, apa yang mau raise hand, jadi bisa nanya langsung, tapi mungkin, sebelum nungguin teman-teman yang raise hand, aku mau membacakan lagi nih pertanyaannya. Tadi ada dari Mas Riza lagi, dari teman kue. Mas Reza ingin bertanya lagi, dari 80 outlet, saat ini itu yang sudah dibuka atau yang masih beroperasi? Mengingat tadi disebutkan ada beberapa toko juga yang tutup, maksudnya mungkin 80 itu berapa-berapa aja yang masih buka sama berapa yang udah tutup mungkin gitu ya Di pertanyaannya? 80 itu yang aktif buka, Oh, gitu. 80 ini semua aktif? Wow, keren. Jadi yang tutup memang ada. Kita kemarin pas Covid tuh hampir Mhm. 30 outlet kita tutup. Oke, 80 ini berarti aktif semua ya? Iya, yang 80 ini aktif semua, Keren gitu. banget ini, luar biasa. Heeh, Oke, alhamdulillah. ini pertanyaan dari aku sih. Ini bocoran dong Mas Reza, kira-kira next nih mau buka di mana nih? Karena katanya mau ada keluar negeri juga, bener Nah, nggak tuh? iya, betul. Kita lagi tunggu nih investornya untuk datang ke Indonesia karena sebelumnya Oke. bulan Februari itu saya sama Mas Arif diundang ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk trial rotinya. Jadi kenapa mereka nggak produksi di sana? Karena
dia memilih impor atau memilih brand-brand dari negara berkembang karena biaya produksi di sana tinggi, otomatis space marginnya tipis. Nah, ketika dia ambil brand-brand atau produk dari negara berkembang, itu jauh lebih murah dan terjangkau untuk mereka gitu. Nah, setelah kita trial, coba, cocok, kemudian mensyaratkan sertifikasi halal. Kemudian kita urus juga sertifikasinya bulan April atau Mei. Kemarin kita sudah dapat sertifikasi halal Uni Emirat Arab. Nah, mereka cari lokasi tuh dari bulan Mei sampai sekarang. Itu proses pencarian lokasi. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini sudah dapat beberapa slot ininya. Mereka ke Indonesia untuk tanda tangan perjanjian dan kita akan buka di Dubai, tapi mungkin bisa jadi nggak brandnya Dubai Ropi. ya. Oke. Brandnya bukan Ropi karena mereka bilang Ropi ini mirip mata uang India. Kalau Rupiah. Rupiah. Jadi Oke. dia bilang India itu kan jadi warga negara kelas bawah ya di mereka, sementara dia mau roti ini kan otomatis brandingannya ya. dinikmati di mall, kemudian di ini. Nah, karena mindset mereka masih ke sana gitu. Nah, oke. Gitu. Ini mendapatkan attention dari investor luar tuh gimana, Mas, caranya? Jadi mereka juga searching di Google ya, dan dari Google, oke. Ya, jadi searching di negara-negara berkembang. Awalnya dia cerita itu dapatnya di Vietnam. Nah, Vietnam udah proses pitching, cuma mereka di Vietnam tuh nggak ada bisa kerjasama sertifikasi halal dengan Uni Emirat Arab. Oke. Nah, otomatis mereka cari negara lain. Nah, dipilih Indonesia. Nah, akhirnya mereka ngundang kita, terus di sana kurang lebih ada 4 harian ya. Kita trial 2 hari, 2 harinya diajak jalan-jalan juga ya. Gitu. Sebenarnya Mbak Ica, ini brand Ropinya kalau mau dibawa ke Timur Tengah, ya, kalau khawatir terafiliasi dengan mata uang India, bisa aja tetap pakai Ropi, tapi depannya ada Al Ropi. Kayak Al baik juga ya. sih, boleh sih. Ya benar-benar tuh boleh tuh Mas Reza, boleh ntar di-pitching tuh idenya Mas Rizky. Karena roti ini ternyata bukan roti lokal. Jadi ada satu brand di Malaysia itu yang sudah buka outlet 400 outlet ya seluruh dunia, di Turki. Nah, artinya roti ini sudah dikenal oleh masyarakat internasional dan harganya ternyata lumayan mahal loh. Artinya di sini kita jual misal kayak roti boy 15.000. Nah, di sana itu bisa 15 dirham, 16 dirham. 16 dirham tuh kali 4.000 hampir 100.000. Iya, hampir 100.000. Gitu. Jadi makanya mereka mau bawa ini ke negara mereka. Dan kita juga aktif, kan kita sudah dapat STPW. STPW itu surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi ketika bisnis besar, kita juga harus perhatikan legalnya nih buat teman-teman. Jadi legalnya seperti apa? Kalau kita main di bisnis franchise ya perlu surat tanda pendaftaran waralaba. Tujuannya apa? Tujuannya kita sah legal mengatakan bisnis kita franchise atau waralaba. Tapi kita juga dapat manfaat kok dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan biasanya ngajak pameran. Kayak di bulan Juni kemarin, kita pameran franchise tuh ikut di Riyadh ya. Di Riyadh, oke. Arab Saudi. Dan mereka sudah kenal roti ini. Oh, Papa Roti. Jadi brand dari Malaysia itu memang benar-benar nancep tuh. Benar tadi, ketika jadi pionir di satu tempat, itu tuh lumayan nancep gitu. Nah, nanti di bulan Oktober ada pameran juga di Filipina. Nah, kita juga diajak juga dari Kementerian Perdagangan untuk ikut gitu. Nice banget nih. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk membuka franchise-nya Roti Ropi nih boleh langsung kontak Mas Reza nih ya. Nah, ini yang idenya Mas Rizky langsung disambut baik nih sama Mas Arif, langsung buka ini nih. Langsung buka list siapa yang mau factory visit bisa di list. Ini udah ada yang langsung daftar Mas Redi dari teman kue. Ini teman-teman mungkin yang ini benar-benar diseriusin loh ini sama Mas Arif nih. Oh, itu teman kue udah ada 4 outlet tuh di Bogor. Oh, itu, ini dari Bogor, mantap. Itu para jagoan di bakery juga tuh. Saya sempat ngobrol kemarin. Nanti kita ngobrol lagi deh.
Mungkin bisa keren, saya keren. ajak nanti kita jalan-jalan ke Klaten ya. Siap-siap ya, Iya, Mas Reza. oke. Oke, Ya. sip, sip. Oh, Mas Faris juga Wow, ikutan Mas Faris tuh. langsung mau visit. Boleh Mas tuh diisi itunya, di atas ada. Oke. Nanti Nah, dibantu dikoordinir sama teman-teman panitia nanti ya di WAG kalau memang kita mau bikin agenda khusus. Sip. oke. Iya. Nah, teman-teman di sini mungkin udah dibacain, tadi juga nanya, ada yang mau nanya lagi, sudah tidak ada pertanyaan. Jadi kita langsung aja nih di akhir sesi tentunya ada recap, dan jadi teman-teman bisa lihat nih dari awal sampai akhir ilmu apa sih yang udah didapatkan gitu ya. Jadi langsung aja Mas Rizky boleh share slide-nya. Oke. Seperti yang saya janjikan di awal, saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang udah membantuin untuk mencatat segala diskusinya, untuk kita sampaikan kembali ke teman-teman. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi sebagai sebuah rangkaian aja buat teman-teman bisa pelajari lebih detail nantinya. Oke, sudah muncul? Sudah. Sudah muncul ya. Baik, ini adalah recap Talk Show Series 1.2 bersama dengan Roti Ropi hari Selasa 6 September dengan tema membangun bisnis layak investasi ala Juragan Roti Bekasi. Seperti biasa, buat teman-teman yang sebelumnya sudah mendapatkan paparan atas bisnis sebelumnya, di awal saya akan memberikan sebuah insight, alur bagaimana proses membangun bisnis layak investasi. Yang pertama, dalam perjalanan membangun bisnis layak investasi, kita sebagai business owner harus membuka diri, membuka cakrawala atas dunia bisnis yang profesional seperti apa, seperti halnya sesi hari ini gitu ya. Transparan dalam menjalankan bisnis, tidak ada yang ditutup-tutupi kok, semua juga akan terbuka. Sekarang eranya era transparansi. Apalagi pada saat investor juga masuk, mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga harus transparan. Lalu juga bagaimana proses membangun bisnis yang layak investasi atau dalam bahasa Inggris sebagai bisnis investable. Lalu selanjutnya kita akan memformulasikan bagaimana konsep bisnis yang benar untuk kita jadikan sebagai sebuah blueprint. Apa yang kita bahas hari ini kalau itu dituangkan dalam sebuah paper, ini sebenarnya blueprint bisnisnya Roti Ropi dalam versi yang sangat santai dibawakan. Jadi buat teman-teman yang belum punya, yuk bikin dengan versi yang kurang lebih mirip atau sejenis. Yang ketiga, teman-teman sudah harus memulai untuk juga setelah memiliki blueprint, bikin perencanaan bisnisnya. 3 tahun ke depan bagaimana, 5 tahun ke depan gimana, dan kalau memang ada rencana untuk investasi dibuat, dan sebisa mungkin akurat. Dan akuntabel. Akuntabel itu berarti ya layak, ada hitung-hitungannya. Jangan sampai semuanya kualitatif, nggak ada kuantitatifnya. Jangan khawatir, pada saat di tengah jalan merasa sendirian, kayaknya perlu ada partner yang lebih expert. Nah, bisa dengan mencari partner atau mencari pendamping. Nah, pendamping itu bisa pendamping teknis, pendamping urusan bantuan network, atau ya bimbingan expert untuk bisa menjadikan bisnisnya teman-teman itu sustain. Tadi Mas Reza cerita bahwa di tengah-tengah, Mas Reza juga mengajak nih co-foundernya yang paham tentang bagaimana membangun bisnis manufaktur. Dan ada investor juga yang turut mendampingi. Dan yang terakhir, komitmennya ini adalah bicara terkait dengan konsistensi untuk bisa menjadikan bisnisnya teman-teman berorientasi pada benefitnya. Jadi manfaatnya, hadirnya merekrut karyawan yang banyak itu ada manfaatnya. Menjadi solusi buat masalah yang dihadapi oleh target market kita. Dan profit itu adalah hanya bonusnya, bukan dijadikan orientasi utama. Kalau dari sebuah siklus gitu ya, siklus dalam bisnis kan biasanya kita memulai dari proses persiapan. Pemetaan bisnis, di mana di ujungnya kita pengen eksekusi dan pengen kita monitor. Idealnya begitu, tapi pertanyaannya gini, apa yang mau kita monitor apabila perencanaannya nggak ada? Makanya dalam sebuah bisnis, bikin perencanaannya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, untuk bisa kita eksekusi dan kita monitor antara target berbanding dengan achievement. Kalau nggak ada itu, susah ngukurnya. Jadi jangan harap investor masuk. Nah, jangan harap investasi masuk, investor masuk kalau kita nggak bisa eksekusi dengan baik atas perencanaan yang dibuat, apalagi kalau perencanaannya nggak ada. Nah, di saat ekspansi, tentu saja proses ini akan berulang. Buka cabang baru kan sama kayak buka bisnis baru. Investor baru masuk, buka cabang baru, kayak bikin bisnis baru. Jadi prosesnya ada berulang. Persiapan, ada targetnya, ada eksekusi, dimonitor. Ini akan berulang terus seperti itu. Oke, ini kita akan bagikan profil dari Mas Reza, dan seperti yang kita juga tadi bahas,
sekilas tentang perusahaan. Ini ada ceritanya lengkap, detail, direkap buat teman-teman biar yang tadi mungkin ada yang masuknya saya di tengah-tengah belum kebayang tadi cerita dari awalnya ini sudah dibantu oleh panitia dituangkan dengan baik. Sekilas tentang perusahaan, visinya seperti apa, misinya juga bagaimana gitu ya. Lalu secara filosofi kenapa sih namanya Ropi, makna logonya juga seperti apa, segmentasi customer juga udah dibuat oleh tim, direkap dari hasil diskusi dengan Mas Reza tadi, dan apa yang membuatnya berbeda, diferensiasinya apa, value propositionnya dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Gitu. Outlet ada 80 cabang, nah ini channel and marketing strategi. Bagaimana rencana secara strategi marketing yang dilakukan, ada event-event dan segala macam. Dan bagaimana membuat customer-nya loyal, gitu. Paket sarapan sehat tadi beberapa kali kan disampaikan ya. Nah, itu adalah program untuk menjaga si customer-nya loyal. Pendapatan utama dari mana? Roti, minuman, bahan baku, kemasan gitu ya. Lalu tim yang ada di Roti Ropi, founder, co-founder dan juga tim yang turut mendampingi. Lalu di sini juga masuk nih performa bisnisnya, rata-rata omset outlet ya, rata-rata omset di outlet, terus marginnya rata-rata berapa persen, tingkat pengembalian berapa bulan, pengalaman investasinya yang sudah pernah terjadi, dan segala macam. Dan terakhir, kenapa bisnisnya investable menurut Mas Reza? Karena Roti Ropi terbukti, proven nih, menghasilkan profit. Profit return investment-nya tinggi, payback period-nya cepat. Tipsnya, benahi fondasi bisnis. Jadi sebelum masuk ke investasi, fondasi bisnisnya dikuatin, selalu dilakukan secara berkala, benchmark dengan brand lain, dan jangan lupa kalau aktivitas kita bisnis itu kan perlu ada awareness yang dibangun. Harus disiapin budget marketingnya biar bisnis kita tuh dikenal gitu ya, dikenal oleh customer, dikenal oleh investor. Itu rekap dari saya. Terima kasih. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih Mas Rizky. Nah, teman-teman, ini pastinya nih banyak banget ya. Kemarin juga nanya-nanya kayak, ini setelah ini nih next step kita tuh gimana gitu. Apakah kita nanti untuk bisnis itu bisa di mentoring atau gimana? Pengen tahu lebih lanjut, terutama teman-teman yang baru mau membuat usaha gitu ya. Tadi juga aku lihat kan ada beberapa yang baru mau bikin atau mungkin udah sempat bikin tapi kok kayaknya gagal ya atau kurang. Nah, ini kebetulan banget di sini WISE ini mempunyai program yaitu WISE Incubation Class. Jadi kemarin yang ikutan nih di talk show seri 1 itu kan pada bilang ini nanti kayak ini ya Shark Tank apa segala macam. Nah, ini nih adalah bridging-nya dulu nih, pelatihan dasar kewirausahaan dan di sini teman-teman tuh nggak ada persyaratan yang gimana-gimana. Ini benar-benar yang penting mau komit sama programnya aja. Jadi ini pelatihan dasar kewirausahaan untuk menyusun fondasi yang kokoh dalam bisnis. Karena tadi kan Mas Reza bilang untuk bisnis yang layak investasi itu kan harus punya fondasi bisnis yang kokoh. Ini pas banget nih. Jadi untuk distandarisasi dan penyamaan frekuensi atas ilmu dasar dalam berwirausaha. Materinya itu ada basic organization management, business model formulation, fundamental brand and marketing. Dan benefitnya itu untuk satu program itu boleh ikutan 2 orang di dalam perusahaan, kemudian ini full online 4 kali pertemuan, dan total durasi 2 minggu dengan nilai investasinya itu adalah sebesar Rp1.000.000. Tapi untuk teman-teman semua yang ada di sini mendapatkan potongan sebesar 500.000, nanti kupon code-nya itu akan di-share di WhatsApp group. Dan nanti bisa digunakan di saat pendaftaran dan kapan nih pendaftarannya itu nanti kalau kuota sudah terpenuhi. Jadi cepet-cepetan nih teman-teman daftar supaya kelasnya bisa buruan dimulai. Nah, next-nya kalau teman-teman tertarik ini untuk yang bisnisnya udah cukup advance ya. Ini ada WIC Advance-nya di batch 4. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa ini sudah 4 batch ya. Jadi sebelumnya itu sudah dilangsungkan 3 batch. Jadi ini nanti akan menjadi WIC keempat. Nah, ini adalah pelatihan tahap lanjut untuk menyusun rencana bisnis dan keuangan di masa depan hingga strategi investasi atas bisnis yang disertai pendampingan langsung dan simulasi pitching dengan investor. Ini the real Shark Tank nih. Jadi ketemu langsung sama investornya, pitching dan nanti akan dilihat apakah bisnisnya ini sudah layak diinvest atau belum. Kemudian materinya itu basic business planning, finance for non-finance, basic financial planning, investment plan preparation. Jadi nanti di situ akan sesinya ada pitching advisory dan pitching demo. Seperti itu mungkin. Nah, peserta yang wajib
Oke, peserta untuk ini tuh wajib lulus WIC Basic. Jadi nggak bisa lompat gitu untuk dapat mengikuti WIC Advance. Jadi wajib untuk ikutan yang basic-nya dulu, baru nanti bisa ikutan yang advance-nya. Seperti itu teman-teman. Nah ini link ya untuk yang mau ikutan WIC ini. Jadi diklik di incubation.wiseco.id atau bisa kontak di nomor WhatsApp yang tertera di situ. Jangan lupa nanti masukkan kupon code akan di-share di WhatsApp group. Seperti itu. Oke teman-teman, ini aku mau ngingetin ya buat teman-teman yang ini mungkin link absensinya ya, boleh di-share sekarang karena kita sudah masuk di penghujung acara. Jadi teman-teman yang yang ikutan jangan lupa untuk mengisi absensi karena nanti absensi yang full 3 kelas berturut-turut itu akan mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan benefit yaitu bisa mempromosikan usahanya itu di Instagram Stories-nya @enjoybekasi. Silakan teman-teman, aku akan tunggu. Dan jangan lupa juga teman-teman ini ada teaser juga untuk next session-nya itu sama siapa, yaitu next talk show ini kita bersama Mas Deo Rianto, ini Raja Entertainment-nya Bekasi, ya dia yang pemilik Deo Entertainment. Jadi kalau mau kepo-kepo juga udah bisa kelihatan kok, itu bakal seru banget ya di Instagramnya. Itu dia sudah banyak banget pengalaman bekerja sama dengan para artis, kemudian dengan para pejabat, dan juga baru-baru ini dipanggil ke istana untuk mengelola acara di situ gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tuh, kepo-kepo dulu sebelum tanggal 16 September kita ngobrol bareng, itu bisa cek di Instagramnya, begitu. Nah ini mungkin nanti setelah teman-teman yang udah selesai mengisi absensi ya, jadi boleh langsung on cam kita mau foto bersama untuk untuk hari ini. Jadi kita akan tunggu. Kalau yang sudah bisa langsung ini ya. Aku mau lihat dulu yang udah selesai nih kayaknya. Halo, ada Mbak Veronica dari Strase Indonesia. Halo. Ini Strase ini produk-produk untuk sepeda ya, kayak buat cuci sepeda dan lain-lain gitu ya. Ini boleh dicek nih Instagramnya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah selesai. Kalau yang udah selesai langsung on cam boleh ya. Sekalian aku promosiin ininya, usahanya. Mas siapa nih? Mas Nurul Huda. Ini bisnisnya apa nih Mas? Soalnya nggak ada di ininya, di nama display name-nya. Boleh diketik mungkin atau di chat. Lalu ada siapa lagi nih? Ada timku, Fitria dari Enjoy Bekasi. Kemudian, oke yang lainnya masih ya. Tidak apa-apa ditunggu. Mas Nurul Huda bisnisnya namanya Abdi Membangun. Oke. Di bidang apa nih Mas? Boleh diketik bidang usahanya. Oke, Mas Vero udah isi absen tapi nggak bisa on cam. It's okay. Halo Mbak Putih. Udah ready nih Mbak Putih dari Brainy Maker. Mbak Putih ini yang digital agency ya Mbak ya? Oke. Boleh mungkin Mbak diketik di chat itu servisnya apa, Brainy Maker itu? Kalau nggak repot. Kayaknya repot tapi. Oke Mbak Elva sudah dari Glasses, keren. Ini kacamata ya Mbak Elva ya? Mbak Elva kalau sudah boleh on cam. Halo Mas Redi dari teman kue, sudah ready.
Mas Redi sudah ready? Oke, itu Mas Nurul Huda itu bidang pekerjaan teknik sipil, konstruksi, desain, renovasi, and cut and fill. Mantap. Link absen di atas Mbak Vira itu yang di chat sama Wise. Oke, Mas Hafiz nggak apa-apa, nggak bisa on cam. Mbak Trisi dari Kindly Project. Halo, mana Mbak Trisi, udah on cam belum ya? Halo, Mas Faris udah ready. Mbak Trisi nggak bisa on cam ya? Sepertinya. Ini sudah absen tapi tidak on cam. Saya lihat-lihat dari tadi ini kayaknya banyak yang mompreneur ya Mbak Ica ya? Sepertinya begitu. Banyak mompreneur nih. Maaf Kak, nggak bisa on cam, lagi di jalan nih Mbak Presiditia, Freemagen Picture. Mbak Presi ini bisnisnya apa ya Mbak? Freemagen Picture ini? Mungkin boleh di-share di chat, jadi teman-teman bisa tahu. Tadi juga Mbak Trisi mungkin mau share itu bisnisnya apa, Kindly Project itu. Di chat. Oke, teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya dari Enjoy Bekasi, @enjoybekasi, kemudian wiseco.id, dan juga untuk roti.tropi ya. Oke, oh Mas Reza mau pamit sebentar Mas, kita Oh iya foto iya. dulu. Foto dulu Mas. Oke. Ini udah mau selesai kok, tenang. Aku lagi nggak bisa on cam, oke Mbak Cherry nggak bisa on cam. Ini mungkin mau, apa sudah bisa foto? Apa gimana, mau ditunggu dulu? Mau langsung foto? Oke, tadi udah dikasih jempol nih sama Mbak Desti. Mungkin Mas Troy sudah ready? Ya, ready Mbak Ica. Oke, sip kalau gitu. Untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh ini siap-siap ya, tahan posenya supaya di capture. Silakan Mas Troy, dikasih aba-aba. Ya, teman-teman mohon jangan chat dulu ya, supaya nggak terekam nih chatnya di screenshot. Oke, saya izin screenshot ya. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide kedua ya. Oke. Slide kedua, oke. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sudah? Oke. Ye, terima kasih teman-teman. Ini terima kasih banyak atas waktunya. Semua teman-teman udah meluangkan waktu di sini. Semoga manfaat ilmunya hari ini. Terima kasih banyak Mas Reza dari Roti Ropi dan Mas Arief dari Roti Ropi sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing ilmu. Kemudian Mas Rizky sudah membantu saya nih jadi moderator hari ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman juga kalau misalnya butuh info seputar Bekasi, jangan lupa follow @enjoybekasi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan saya Ica undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.